dulu. Anda jangan kayak supir mikrolet, sebentar. Saya bertanya ke sebentar. saudara. Sebentar. Tadi bilang berani Ngerobot WPI. dulu. Saya belum selesai. Bentar. Gaya Anda seperti inilah Mahkamah Agung tidak Gaya Anda suka, apa lagi gitu loh. ngangkat kaki di sini nggak ada Saya etik. sesama rekan advokat Anda di sini. berbicara etik tapi Anda angkat jangan kaki. tunjuk saya. Anda angkat kaki di sini. Jangan tunjuk saya. Apa? Apa? Saya menghargai Anda sebagai advokat gitu loh. Kamu udah tadi ngomong. Anda tunjuk-tunjuk saya dari tadi. Kamu udah tadi ngomong. Saya nggak takut sama kamu. Ya, nggak takut saya sama kamu. Kita akan kembali sesaat Apa lagi lu? tetap bersama kami Rakyat Bersuara. Rasman dilaporkan di Bareskrim. Mekanisme akan laporan di Robin-Op. Kemungkinan besar akan dilaksanakan di Tipidu. Karena apa? Karena yang dilaporkan adalah tindak pidana umum. Tahu nggak Anda? Ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Bagaimana perasaan seorang pimpinan Mahkamah Agung yang anak buahnya, hakim di bawahnya diteriakin di persidangan, koruptor, dan itu di persidangan dan diketok-ketok mejanya. Jadi dia sudah sadar bahwa sudah berakhir karir dia. Kami diberi teguran keras baik lisan dan tertulis karena ini adalah sebuah kekhilafan, kesalahan yang tentu tidak ada maksud untuk merendahkan, menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Perseteruan dua pengacara Rasman versus Hotman di persidangan berbuntut panjang. Berita acara sumpah dan kuasa hukumnya Rasman dan Firdaus Wiwobo dicabut. Satu hal yang sungguh jarang terjadi. Karir dua advokat ini tamat. Bagaimana ujungnya? Dan benarkah akan berbuah pada buka-bukaan kasus? Kita simak Rakyat Bersuara bersama saya, Aiman Wicaksono. Saya akan langsung mengundang ke panggung Rakyat Bersuara. Selamat datang Bung Rasman Arif Nasution. Bung Rasman, ini sepertinya udah agak tone down, cooling down ya Bang ya? Udah minta maaf soalnya. Perintah ketum. Oke, ketum. Oke, nanti kita bicara ya. Siap. Oke, siap. Sekarang kita hadirkan pula ke panggung Rakyat Bersuara Ketua Umum DPN Peradi Bersatu, Bung Zefrin Boy Kanu. Oke. Saya ada pertanyaan pertama nanti untuk Anda, tapi nanti saya akan tanya. Silakan Bung Zefrin. Kemudian Bung Firdaus Wiwobo, advokat yang naik ke atas meja sidang dan ya harus mengalami pencabutan berita acara sumpah. Ini luar biasa. Dulu kita lihat, ingat Bung almarhum ya, Adnan Buyung Nasution. Kemudian mantan Hakim Peradilan Umum Pak Marwarar Siahaan. Wah, luar biasa. Apa kabar Pak Marwarar? Pak Hakim. Oh iya gitu ya, oke. Silakan Pak Marwarar. Ya, paling sana. Kemudian hadir pula praktisi hukum Bung Pitra Romadoni. Bung Pitra. Wah, bawa apa nih Bung Pitra? Oke. Coba, apa ini? Jadi kami memberikan piagam penghargaan kepada Rakyat Bersuara, dalam hal ini Aiman Adi Wicaksono yang telah konsisten
dalam menyoroti penegakan hukum di Republik Indonesia ini. Wah, luar biasa ini. Terima kasih. Ini luar biasa. Terima kasih. Kehormatan bagi rakyat bersuara. Disimpan dulu, Mas. Oke. Lalu kemudian Bung Fredrik Yunadi, praktisi hukum. Apa kabar? Sehat selalu, Bung Fredrik? Wah, ya. Jaketnya biru tapi nggak ada partai nih ya, bukan ya? Oke. Baik, saya izin taruh ini sebentar. Saya akan langsung ke Bung Zefrin. Bung Zefrin, Anda nekat banget. Padahal berita acara sumpah Bung Rasman dan Bung Firdaus sudah dicabut, tapi Anda tetap memberikan keanggotaan dan mengatakan bahwa Bung Rasman dan Bung Firdaus tetap bisa beracara, tetap bisa menjadi advokat. Betul demikian? Iya, Mas Aiman. Kok nekat? Pertama bahwa kita melihat bahwa penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan juga Banten, ya, menurut saya itu penetapan yang liar. Maksudnya? Penetapan yang tidak lazim dan menurut saya bertentangan dengan Undang-Undang Advokat 18/2003. Maksudnya pencabutan berita acara sumpah? Betul. Jadi karirnya Bung Rasman dan karir Bung Firdaus belum tamat? Belum, ini belum apa-apa ini. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Undang-Undang Advokat. Pasal 8 itu, Bung Aiman, itu seorang advokat mengalami penindakan itu harus organisasi advokat. Oke, saya jelaskan dulu pada pemirsa ya, Siap. bahwa Bung Rasman dan Bung Firdaus ini berita acara sumpah sebagai advokat dicabut. Dibukukan. Kalau dibukukan artinya tidak bisa beracara lagi, tidak bisa menjadi pengacara, tidak bisa menjadi advokat lagi. Itu yang kemudian dipahami oleh umum. Tapi kemudian setelah berita acara dicabut, Ketua DPN Pradi Bersatu, Bung Boy Kanu, panggilnya Boy Kanu ya, Bung Boy Kanu, itu kemudian menerima Bung Rasman dan Bung Firdaus untuk kemudian kembali dijadikan sebagai pengacara, yang artinya ini orang akan berpikir berarti DPN Pradi Bersatu tidak mengakui pencabutan berita acara sumpah oleh Mahkamah Agung. Iya, memang kita nggak terima itu karena penetapan itu menurut saya itu tidak melalui mekanisme yang benar. Mekanisme yang benar itu ya kalau seorang advokat itu pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Advokat ya 18/2003 itu dia harus melalui sidang etik dan diberikan sanksi. Sanksinya itu ada 4. Pertama itu sanksi yang disebut dengan teguran tertulis lisan, tertulis, pemberhentian sementara, dan juga pemberhentian tetap. Harus etik oleh organisasi advokat. Organisasi advokat, oke. Iya, jadi kalau penetapan itu tidak melalui sidang kode etik, itu tidak bisa diterima sama sekali. Oke. Ya, apalagi ini beliau-beliau ini kan sama sekali tidak pernah melalui sidang kode etik loh. Ini melanggar pasal 7 ayat 3. Dilaporkan ke Barreskrim dan lain sebagainya itu lain hal ya? Betul, lain hal. Dan itu melanggar pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Advokat yang mengatakan bahwa seorang yang terindikasi melakukan pelanggaran etika itu harus diberikan kesempatan untuk membela dirinya melalui sidang kode etik. Kalau tanpa sidang kode etik artinya itu liar semuanya. Jadi menurut saya penetapan Mahkamah Agung atau penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi itu liar. Liar, oke. Saya ke Pak Marwar. Anda punya komentar soal ini, Pak? Liar penetapannya, pembekuannya liar karena tidak melalui proses sidang kode etik langsung dibukukan. Ya, saya kira tidaklah kan. Wilayah daripada pengadilan, ruang sidang itu di dalam konsep yang ada meskipun di Indonesia belum diundangkan, tetapi di mana-mana itu dilindungi oleh apa yang dikatakan contempt. Tidak boleh ada orang melakukan contempt of court itu di dalam pengadilan. Ya, apakah itu namanya civil, criminal contempt dan lain sebagainya. Itu adalah wilayah peradilan. Bahkan kalau kita lihat putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika, disbarment atau dicabut izinnya, tidak boleh berpraktek. Tapi siapa yang menyatakan itu konten? Ya tentu hakim tentunya, dengan tentu melalui prosedur. Ya di semua tempat, apalagi kita yang sudah mengakui HAM itu, no person shall be deprived of his life, liberty and property.
Jadi di sini liberty boleh kita artikan juga sebagai kebebasan untuk berprofesi kan, atau juga properti sebagai milik dia. Tetapi tidaklah dikatakan liar karena wilayah peradilan itu adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan hakim, bukan di bawah kekuasaan peradi. Itu adalah suatu hasil sendiri. Jadi bahwa etik. Tetapi kalau di sini, kalau kita lihat di Amerika itu ada seorang yang melakukan konten itu langsung bisa dipenjara without mendahului proses. Langsung dipenjara. Langsung dipenjara. Ya, dipenjara, masuk gitu. Kalau ada yang dikategorikan, ya dikategorikan sebagai sebagai hari itu juga naik meja, hari itu juga hakim menyatakan bahwa contempt of court, penghinaan pengadilan, hari itu juga bisa dipenjara. Bisa. Jadi itulah untuk melindungi wibawa peradilan itu sedemikian rupa yang harus dijaga. Semua orang harus menjaga itu. Dia disediakan langkah-langkah yang keras. Tapi di Indonesia sudah lama ini rancangan undang-undang tentang kontempt belum jadi. Oleh karena itu di sini barangkali akan terjadi nanti. Kita akan perlihatkan. Saya akan minta produser untuk memperlihatkan bagaimana kemudian situasi yang terjadi sekitar 2 pekan lalu kurang lebih ya. Bagaimana kemudian proses itu terjadi. Saya akan minta, boleh diputarkan? Kita akan dengarkan nanti. Untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Wiwobo dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Rasman dilaporkan di Bareskrim. Baik, ya kita akan lihat. Menurut Anda sudah puluhan tahun jadi hakim, itu contempt of court? Saya kira ya, dari sudut apa yang kekacauan yang dilakukan, apalagi yang naik meja ya. Tidak ada di dunia ini di peradilan orang lawyer naik meja. Itu satu contempt. Karena harus dipelihara apa yang dikatakan ketertiban. Dan itu merupakan sumpah daripada lawyer di dalam sumpah jabatannya. Kalau saya bacakan di sini sedikit bagian yang menyangkut itu, bahwa kehormatan daripada peradilan itu ya, tingkah laku, dia akan menjaga tingkah laku dan dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai advokat. Jadi menghormati peradilan itu karena peradilan itu adalah tempat mencari keadilan yang menjadi kepentingan semua orang. Kalau ada suatu langkah-langkah atau gerakan, ucapan yang menimbulkan suatu sikap kepada hakim itu tidak dihormati, itu agak berbahaya. Kalau kemudian hakim menganggap seperti itu, melaporkan ke Bareskrim, membekukan berita acara sumpah, lalu kemudian ada asosiasi advokat yang kemudian tidak mengakui itu, apa artinya? Barangkali ini dua hal yang berbeda. Wilayah daripada advokat adalah masalah keanggotaannya. Tetapi wibawa peradilan akan dijaga melalui suatu keputusan dia dibenarkan atau tidak lagi melakukan ada perbedaannya kewajibannya sebagai lawyer kalau itu melanggar merupakan kontempt. Berita acara sumpah kan dibukukan, artinya tidak bisa lagi menjadi advokat, tidak bisa lagi menjadi pengacara, tidak bisa beracara. Nah kemudian tafsir yang kemudian berbeda disampaikan oleh Bung Boy Kanu mengatakan bahwa masih bisa karena apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung atas pembekuan berita acara sumpah itu cacat. Ya barangkali saya begini mengatakannya ya, memang perbuatan daripada melanggar sumpah advokat itu ketika dia sudah sama dengan seorang saksi sudah bersumpah, tidaklah merupakan tindakan seperti itu, namanya pembekuan. Karena itu adalah perbuatan konkret, perbuatan hukum yang harusnya itu adalah merupakan dijawab dengan apakah itu kontempt atau tidak. Tetapi soal keanggotaan dia di organisasi itu suatu hal yang berbeda. Jadi menurut Pak Marwarar, Bung Rasman, Bung Firdaus sudah tidak bisa beracara lagi, sudah tidak bisa menjadi advokat lagi. Saya kira keputusan Mahkamah Agung yang menentukan. Barangkali kalau Anda baca putusan-putusan Mahkamah Agung di Amerika, disbarment, langsung tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh dia. Berita acara sumpah dibukukan tidak boleh lagi menjadi advokat.
bukan dibekukan sebenarnya, kontem ukurannya. Istilah dibekukan tadi menurut saya ini perbedaan saya barangkali dengan Mahkamah Agung. Tidak ada suatu perbuatan hukum istilahnya dibekukan, tetapi bahwa itu ditindak. Ya, apakah itu kontem perbuatan penghinaan peradilan yang dinamakan kriminal atau sivil atau perdata, itu merupakan jawaban terhadap itu. Tetapi bahwa dia keanggotaannya di Peradika atau di mana lagi, itu urusan mereka. Kita nggak bicara Peradi. Kalau menurut Anda, Bung Pitra, artinya bahwa Bung Rasman dan Bung Firdaus tidak bisa lagi beracara, bukan advokat lagi sementara ini karena dibekukan. Yang pertama begini, karena saya juga sebagai advokat ya. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia terdapat caturwangsa, 4 pilar penegak hukum. Yang pertama ada advokat, jaksa, hakim, dan polisi. Mereka semua memiliki keistimewaan masing-masing dan kewenangan. Kita lihat dari advokat. Advokat memiliki kewenangan untuk melakukan pembelaan terhadap masyarakat. Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. Dan hakim memiliki kewenangan istimewa, memiliki kemuliaan dan keagungan dalam putusannya. Jadi di antara 4 caturwangsa penegak hukum ini, saya kira kita harus saling menghormati. Dan saya minta juga penegak hukum lainnya juga jangan merasa besar hati. Pertanyaan harus saya, apakah bisa diintrospeksi diri juga seperti itu. Itu yang menjadi, apakah karirnya tamat sementara ini karena dibukukan berita acara sumpahnya? Jadi begini, itu masalah pertanyaan karir saya. itu ya, saya juga koreksi dari Ketua Umum Pradi Bersatu ya. Kalau dibilang itu penetapannya itu liar, saya tidak menemukan literatur dalam kamus hukum ataupun aturan mana yang mengatakan penetapan liar. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tepatnya di pasal 9 ayat 1 ya, bahwasannya yang berwenang untuk memberhentikan advokat itu adalah organisasi advokat. Oke? Bunyinya di dalam pasal 9 ayat 1 itu, advokat dapat diberhentikan atau diberhentikan oleh organisasi advokat. Nah, di pasal 10-nya di ayat 1 huruf C mengatakan advokat dapat diberhentikan atau diberhentikan secara tetap dari profesinya berdasarkan keputusan organisasi advokat. Dan di ayat 2-nya itu, advokat yang telah diberhentikan tidak dapat menjalankan profesi advokat. Nah, apa yang menjadi dasar Mahkamah Agung dalam membekukan rekan-rekan kita tadi? Dasarnya dari pemberhentian apa tadi? Dari organisasi advokat tadi. Karena saya membaca di dalam surat pembekuan tadi bahwasannya Mahkamah Agung itu mendasari adanya pemberhentian dari Kongres Advokat Indonesia. Sebelumnya ini ya. Jadi berdasarkan konsekuensi daripada pasal 10 ayat 1 huruf C ya, dan di ayat 2-nya mengatakan advokat yang telah diberhentikan dari oleh organisasi advokat maka tidak dapat menjalankan profesinya sebagai advokat. Nah, sekarang persoalannya adalah bukan Mahkamah Agung yang memberhentikan, tapi berdasarkan rujukan daripada organisasi advokat. Nah, yang bisa untuk mencairkan kembali bukan di Mahkamah Agungnya, tapi di organisasi advokatnya, Kongres Advokat Indonesia yang bersurat kembali. Tapi masalahnya kan langsung diangkat DPN Pradi. Tempat bernaung ini, Bung Aiman, ya, saya baca nih dari Adinda Aiman. Saya ini sejak 3 tahun yang lalu, 20 Juli 2022, saya sudah Tapi Anda pernah dikeluarkan oleh itu nanti saya jawab. Enggak, pertanyaan saya dalam setelah kejadian itu, Bung Rasman pernah dikeluarkan dari belum pernah. Tunggu dulu, periksa juga belum pernah. Bukan periksa, dikeluarkan dari tidak pernah. Bung Firdaus pernah dari Kongres Advokat Indonesia. Coba. Ya. Izin. Iya, betul kan? Assalamualaikum. Anda dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia. Saya dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia, tapi saya tidak pernah menerima undangan untuk diperiksa di Dewan Etik Kongres Advokat Indonesia. Yang kedua, surat putusan pemberhentian saya atau pembekuan saya itu saya belum pernah terima. Malah saya tahunya dari media sosial. Ya, bahkan surat dari Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Banten, saya nerimanya dari media sosial.
dan surat itu menjadi bahan netizen untuk mengolok-olok saya. Apakah ini cara yang benar bagi konstitusi sebesar Mahkamah Agung? Ya, itu dulu. Yang kedua, kalau memang kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang organisasi advokat yang berhak untuk memberhentikan advokat, itu saat Peradi masih single bar dikeluarkannya. Ketika Peradi sudah pecah dan menjadi KAI dan Peradi lainnya, single bar itu harus diperbaharui melalui undang-undang yang terbaru. Maka ketika putusan itu kita pakai untuk digunakan saat sekarang ini, sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Karena ketika dipecat oleh KAI, kami bisa pindah saja. Saya pindah ke Feradi WPI sekarang. Itu ketua umum saya. Feradi namanya? Feradi WPI. Jadi tidak ada regulasi atau undang-undang yang terbuat yang diterbitkan oleh pemerintah saat ini ya yang bisa mengangkangi yang bisa mengangkangi kewenangan dan hak kami sebagai advokat. Jadi hal yang keliru. Jadi begini. Coba Bung Firdaus baca di pasal 10 ayat 1 huruf C dan pasal 2-nya. Ya, di situ jelaskan bahwasanya advokat dapat diberhentikan atau diberhentikan secara tetap oleh organisasi advokat. Jadi tidak disebutkan di situ Peradi. Dan tetapi saudara, ini, begini saudara, saya tunggu dulu. Saya jelaskan dulu. Mahkamah Agung bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 81 tanggal 15 Juli 2022 tentang pemecatan kepengurusan dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia telah terbukti melanggar kode etik ini. Iya, tetapi masalahnya undang-undang itu dikeluarkan pada saat Peradi masih single bar, saudara. Masih cuma satu waktu itu. Ya, hanya satu. Jadi kalau Anda menggunakan sekarang itu nggak bisa. Yang mana? Di mana dikatakan single bar? Sekarang kan Peradi pada saat baca pasal 10 dong. Satu organisasi advokat. Iya, masalahnya saya sudah di Peradi. Saya sudah di Peradi. Pahami di pasal 9. Saya sudah di Peradi. Coba dibuka pasal 10 gitu loh. Saya sudah hafal di otak saya. Saya bukan pengacara Google. Saya sudah di otak saya pasal 2 bukan pengacara Google seperti Anda. Harusnya saudara itu udah salah sebelum minta maaf. Enggak, saya sudah minta maaf pada Mahkamah ngotot gitu loh. Sudah, tenang. Saya juga advokat, saya juga saya bukan advokat Google gitu seperti Anda. Saya otak pasal semua ada di Saya juga advokat. Jangan kita saling gigit di sini gitu loh. Nanti saya berikan kesempatan. Kita saling menjunjung tinggi harga martabat kita. Kita simak dulu, nanti kita akan kembali. Oke, isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau bisa mencerna dengan cermat. Tetap saksikan secangkir kopi yang hangat dan nikmat menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Kami akan segera kembali sesaat lagi untuk meng-cooling down kondisi ini. Sesaat lagi. 3, 2, 1, nafas. Perseteruan dua pengacara memang bukan hal yang ternyata singkat, tapi buntutnya panjang. Putusnya advokat, karir, tamat, apapun bahasanya. Dan itulah kemudian yang terjadi. Meskipun kita kupas di sini supaya tidak ada dusta di antara kita. Saya ke Bung Rasman. Bung Rasman, Anda punya argumen apa? Kalau Anda itu masih bisa beracara, masih bisa jadi pengacara, belum tamat karirnya. Padahal Bung Hotman mengatakan bahwa Anda udah tamat nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya dan keluarga besar saya, kebetulan ada Bu Eli juga, datang dari Medan. Selalu hadir ya. Okay. Kemudian, itu Bu Ade. Jadi dua-dua hadir di sini, Bung Aiman. Iya. Bahwa memiliki dua wanita lebih mulia daripada bawa perempuan di kolam renang. Baik. Kita nggak boleh pribadi. Silakan. Terima kasih. Adinda Aiman, saya ditelepon. Bahkan ada dikirim satu YouTube oleh rekan saya, Bung Reza Indragiri. Ya. Beliau kirim ke saya, kemudian di bawah dia buat caption, "Bang, izin saya bercanda biar terhibur." Jadi banyak orang yang mengkonotasikan bahwa Rasman ini temperamental, high tension, tukang marah-marah, sehingga tidak ada tenangnya. Padahal tidak. Dan dibully netizen. Ya, dalam teori komunikasi yang saya tahu, berbicaralah engkau dengan fakta, sehingga orang yang ketika kau berbicara, dia bisa melihat dan memahami apa yang kau katakan. Tapi kalau malam ini saya disuruh berbicara, saya akan buktikan bahwa saya tidak akan marah, tidak akan tenang. Karena ketika saya lembut, setengah keras, sangat keras juga,
sudah didengar dan sudah saya sampaikan. Tinggal sekarang bagaimana saya memulai, Anda yang akan menyelesaikan. Kira-kira begitu. Jadi begini, saya memahami pikiran dari Adinda Fitra Ramadan. Karena beliau ini sekjen salah satu organisasi advokat. Kita harus paham dan kita sangat tahu, dan saya tahu juga Adinda Fitra tahu, bahwa dalam sebuah putusan yang terkait dengan etik, apalagi berita acara sumpah, itu pasti melalui Dewan Kehormatan. Nah, untuk kasus Adinda Firdaus, beliau ini tidak melalui sidang etik. Anda juga kan? Nah, dia dulu. Dan dia ini, Adinda Firdaus ini memang berada di bawah naungan organisasi advokat, Kongres Advokat Indonesia, pimpinan Siti Jamalia Lubis dan Aporos Jarabonga. Sampai Adinda Firdaus diberhentikan tanpa sidang etik. Untuk beliau itu. Berarti ada kecacatan, biar beliau yang analisa. Sedangkan terhadap saya, inilah yang saya juga sedikit sedih. Nanti kalau saya ngomong agak keras dibilang menghina lagi. Nah, dalam klausul putusan yang saya terima sampai hari ini aslinya belum ada. Ya. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44 KPT W27/U tahun 2025 tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Razman Arif SH tanggal 2 November 2015 demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pada poin C, bahwa berdasarkan surat keputusan, ini menimbang ya, klausul menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 081 SK 7 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang pemecatan Saudara Razman Arif Nasution SH dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia telah terbukti melanggar kode etik advokat Indonesia dan jatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai advokat. Pada poin ini, Prof, pertama, ini dipecat, satu, tidak pernah dilakukan sidang etik. Jadi dan kalau ada putusan berita acara sidang etik, tunjukkan ke saya. Oke, sebentar. Itu disebutkan pemberhentian tetap sebagai advokat. Kata DPP KAI 2022. Oke. Tanggal berapa? 15 Juli 2022. Oke. Nah, pertanyaannya, saya tidak diperiksa secara etik, tapi diberhentikan. Nah, lalu kemudian kejadiannya 2022, maaf, kejadian pemecatan ini, bukan nggak terkait dengan kasus 2022, yang sidang. tapi perbuatan yang diduga contempt of court 6 Februari 2025, 3 tahun belakangan kok dirujuk. Yang di belakangnya emang Tuhan tahu dia akan terjadi 3 tahun mendatang. Saya nggak lagi, kita udah cerai KAI. Kami udah talak 3. Kami udah pisah. Kau ceraikan aku terima talakmu. Selesai. Bagaimana, Prof? Bisa ini retroaktif, Prof? Diputus 2022, dibuat oleh PT, dipecat 2025. Urusannya contempt of court. Saya beracara menggunakan kartu Peradi Bersatu yang ditangani Pak Zeprin dengan Pak Ade Darmawan. Kenapa lari ke belakang? Kalau dendam saja. Itu satu poin. Poin yang kedua, dikatakan saya dipecat 15 Juli 2022. Saya punya bukti. Kalau saya itu kan bicarakan by data. Saya punya bukti tanggal 13 Juli 2022, nomor 293 RAN 2022, perihal pengunduran diri. Saya mengundurkan diri 13 Juli 2022. Jadi saya sebelum dipecat, saya sudah mundur. Kenapa saya mundur? Karena saya sudah minta agar dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang saya anggap pada waktu itu tidak fair. Termasuk diantaranya Sekjen waktu itu Aporos Jarabonga. Ada suratnya ini. Bawa ke lab, periksa. Nah, yang aneh, surat pemecatan tidak saya terima sampai hari ini tidak ada. Mana tanda terimanya, mana aslinya. Baru beredar semalam, dikirim sama Adinda Firdaus. Baru keluar pemecatannya kemarin di medsos. Kemudian berita acara etiknya mana? Tidak ada. Jadi 2 poin ini telak. Masa sekelas pengadilan tinggi, perintah Mahkamah Agung kok menjabarkan hukum sembrono? Itu loh. Nggak usah orang hukum juga pasti paham gitu.
Masa perbuatan saya mukul orang 2022, Ini terus misalnya sekarang ya, dihukumkan misalnya. sekarang? Kan kebalik, emang dia Tuhan apa kan? Bagaimana kalau saya meninggal dunia tahun 2022, 2024? Dipecat juga saya? Kan aneh gitu loh. Aku udah cerai sama kalian. Aku nggak mau lagi kalian gitu loh. Baik. Udah. Berikutnya saya telas ya Rinda ya. Itu 2 poin ya. Kecacatan ini loh. Kecacatan ini. Baru kemudian disebut di sini bahwa telah terjadi kegaduhan yang dilakukan oleh Saudara Rasman Arif SH di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada persidangan hari Kamis 6 Februari 2005 dalam perkara 01057 Jakarta Utara yang berimplikasi pada citra, marwah dan wibawa pengadilan. Sekarang saya tanya, saya di situ, Pak Prof, bukan sebagai lawyer. Saya terdakwa. Masa kuda yang mendaki, kita yang sesak napas. Saya terdakwa. Yang beracara 33 orang penerima kuasa, ada 10 orang. Saya terdakwa. Kenapa dibawa saya melanggar kode etik atau contempt of court? Kenapa saya harus dibekukan berita acara sumpah? Nggak ada hubungannya kan? Saya terdakwa ya terdakwa. Kalau saya di situ sebagai lawyer, saya pakai toga. Kenapa saya bilang saya mau pakai toga? Ini saya kritik lagi Mahkamah Agung. Anda udah minta maaf kan kemarin Mahkamah Agung? Ya kan kita diperintah. Kita samaan wa ta'atan. Perintah nanti biar jelaskan ketum. Iya, Oke. Anda minta maaf ke Mahkamah Agung, Anda menyampaikan apa dan kenapa sebelum Anda menjelaskan? Ya, saya pertama jujur sidang etik itu luar biasa. Ketum, Sekjen, ada Irjen Pol Pak Anjar, ada juga Pak Sylvester. Di situ dikatakan terjadi perdebatan sengit. Kalau dilihat dari etik, Pak Rasman ini dikenakan dari etik yang mana? Dia terdakwa. Tapi karena rame urusan ini nanti dibilang Pradi Bersatu disuap sama Rasman, Rasman kuat, opini publik udah kita tampung saja, sampaikan dia terjadi pelanggaran keras. Saya bilang, Ketum, Sekjen, Dewan Etik pakai toga loh menyidang saya. Itu baru keren. Masa kita nggak pernah nikah terus dicerai? Kan aneh juga kayak DPP KAI. Jadi mereka ini sidangnya Pak Ketum ya, pakai toga, ada hakim, ada pembela, ada penuntut. Diputus, oke, saya patuhi, saya preskon terbuka minta maaf, saya datang. Walaupun saya tahu bahwa Mahkamah Agung juga manusia dan perlu dikoreksi. Itu poinnya. Jadi saya patuh. Nah, menurut beberapa profesor yang saya tanya, kalau ini urusannya dengan penghinaan, begitu minta maaf, marilah kita saling memaafkan. Kita ini kan sekarang begini, Bung Aiman. Saya ini bukan teroris sehingga menjadi musuh negara. Saya bukan gembong narkoba sehingga menjadi musuh negara. Saya bukan koruptor sehingga menjadi musuh negara. Saya bukan pembunuh sampai mutilasi. Ini urusan sawah sepeta yang digarap tetangga. Kemudian yang tadinya bilang, sawah saya digarap sama tetangga. Dia ngadu ke saya. Datang yang bilang nggak pernah saya garap. Belakang dia kami garap-garapan. Loh aku dibawa dalam persoalan garap-menggarap. Sawahmu yang digarap, kenapa saya yang dibawa? Udah digarap sawah dia, saya komplain, tiba-tiba tetangga sebelah digarap lagi, itulah Firdaus. Kena dia. Mungkin yang pemilik sawahnya Anda hina, saya curiga, nggak berkenan kan begitu? Saya curiga dengan Adinda Aiman, garap sawah ini sering digarap orang lain. Jadi dia lupa siapa yang menggarap dan saya dibilang mau peserta menggarap. Baru yang terakhir. Pemilik sawah siapa namanya? Itulah dia yang saya duga berinisial IQ. Ika. Oke. Ya, jadi ini urusan garap menggarap 2 orang, saya dibawa-bawa sampai urusan saya pemecatan. Yang terakhir, ini kalau kita mau jujur ya, kita mau jujur. Urusan berita acara sumpah, saya tadi diskusi dengan Prof. Jelas pendapat Prof. Marwarar, saya udah lama dengan beliau di 2014. Bahwa urusan contempt of court tidak ada kaitannya dengan urusan berita acara sumpah yang dibekukan. Beliau sendiri sudah baca literaturnya, tidak ada yang namanya dibekukan. Benar nggak, Prof? Oke, sebelum saya mau tanya dulu ke Bung Pitra atau Bung Fredrik, bebas yang mau menanggapi siapa. Bahwa tadi betul apa yang disampaikan oleh Prof. Marwarar, bahwa berita acara sumpah bisa dicabut kalau ada pemecatan dalam tanda kutip ya oleh organisasi advokat. Nah, ini organisasi advokat sudah mengeluarkan atau pemecatan di 2022. Tapi kemudian digunakan untuk kasus di 2025. Itu gimana?
Oke, Bang Frederick silakan. Menurut saya begini ya. Pertama, kita harus jernih melihat dalam undang-undang siapakah yang berhak mengangkat advokat. Tentu itu adalah organisasi advokat. Ya. Pengadilan Mahkamah Agung pun tidak berwenang mengangkat seorang advokat. Itu undang-undang itu. Harus disadari. Berita acara sumpah itu dalam pasal 4 memang diwajibkan untuk melakukan sumpah. Tapi berita acara sumpah itu bukan pengangkatan advokat. Pembekuan berita acara sumpah menurut saya ini adalah melanggar dalam hal masalah soal tata negara. Karena apa? Berita acara sumpah itu hanya bisa dinyatakan atau tidak berlaku berdasarkan karena profesi advokatnya telah dicabut atau diberhentikan oleh organisasi berdasarkan ini dan itu. Kemudian pemberhentian seorang advokat bahwa Bung Rasman dan Bung Firdaus masih bisa beracara, masih punya hak sebagai advokat. Kalau menurut pendapat saya, beliau-beliau ini masih sah. Karena mereka punya berita acara pengangkatan, surat keputusan pengangkatan advokat kan belum pernah dicabut. Apalagi dalam hal ini, rekan Firdaus katanya sudah dipecat. Tapi pemecatan seorang advokat tidak semudah kita beli kacang goreng. Dalam hal ini kan wajib disidangkan oleh namanya sidang kode etik. Saya mau tanya ke Bung Firdaus. Tidak bisa dalam hal ini. Hari ini saya nggak senang, saya hari ini pecat. Iya. Anda hari Kamis kan sidang lagi. Ya. Hari Kamis sidang lagi. Iya. Hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. 20 ya, saya sidang lagi. Anda akan datang? Datang, saya datang pakai toga dan saya akan mengajukan surat kartu anggota kami yang baru. Vera di WPI. Dan mungkin hakim akan mengeluarkan Anda nanti. Saya akan lapor kalau saya dikeluarkan. Itu berarti pelanggaran contempt of court juga kalau saya dikeluarkan. Jadi begini Bang Aiman, saya jelaskan bahwa pemecatan saya ini kayak Anda akan datang betul dengan toga? Datang. Dengan segala konsekuensinya, meskipun hakim tidak akan menerima Anda, saya yakin itu. Saya datang. Jadi gini, sebentar. Saya ke Prof. Marwarar. Pak Marwarar, kalau nanti datang padahal berita acara sumpah sudah dicabut, maka akan jadi masalah nanti, betul? Ya, lepas daripada masalah sumpah yang tadi barangkali sudah dibahas sedikit ya. Itu adalah dua hal yang berbeda sebenarnya di dalam hal ini. Mungkin kalau dicabut sumpah itu sudah seperti suatu penetapan tun itu sebenarnya. Tetapi yang menjadi masalah sekarang harus diingat teritorial pengadilan itu berbeda dengan soal keanggotaan. Ini adalah teritorial. Kalau dilarang misalnya Pak Oibowo Oibowo datang di sidang itu hak hakim. Tidak ada urusannya bahwa Anda belum dipecat. Tetapi kalau ada contempt of court di sini, hakim menentukan Anda tidak bisa, itu memang tidak bisa. Kalau Anda masuk lagi, itu bisa barangkali menjadi urusan yang panjang dengan kepolisian kan. Tetapi perlu diingat. Jadi sebentar, kalau nanti Bung Firdaus itu masuk di hari Kamis nanti, pasti akan ditolak oleh hakim. Ya saya kurang tahu pendirian hakim, tapi dia berwenang untuk melakukan. Berita acara saya sudah dibekukan. Prof, ini kan katanya contempt of court. Mahkamah Agung rilis. Mereka udah buat laporan di Bareskrim, Prof. Nah, kira-kira belum ada putusan pengadilan berkekuatan tetap. Apakah itu sudah sah? Contempt of court itu berlaku terhadap kami sehingga kami dibekukan itu, Prof. Dalam menjaga ketertiban kita harus pisahkan ini. Itu tugas hakim yang bersidang untuk memelihara ketertiban. Walaupun belum ada putusan? Ya, belum ada pun nggak apa-apa. Tetapi pengalaman menunjukkan itu sudah cukup bukti itu kan tadi yang direkam, yang rekamannya diputar. Tapi Prof, ada sedikit Prof. Sampai hari ini saya sudah dengar informasi dari banyak orang termasuk Prof juga. Adakah diatur sekarang terkait dengan undang-undang contempt of court Indonesia? Kan belum ada. Belum ada undang-undangnya, tetapi adalah kebutuhan dan itu menjadi hak. Ya, tapi kalau ada pasal saya tidak setuju dengan boleh nggak setuju. Maaf, Prof. Tapi kalau saya bertanya dulu. Tidak mampu memelihara ketertiban di ruang sidangnya, itu dia berarti tidak mampu untuk melakukan itu. Jadi kalau dia sudah dinyatakan Anda melakukan pelanggaran, tidak boleh datang di persidangan, itu kalau Anda datang lagi, itu juga mengulang lagi contempt of court. Prof, saya kasih mengulang lagi contempt of court. Iman, saya kasih gambaran karena Prof kan tadi banyak cerita belum tahu betul kasusnya. Gini Prof, ada tadi namanya inisial H.
dan I. Mereka ini mengaku satu ASPRI, satu lagi bilang bukan ASPRI. Sehingga membuat pengaduan datang ke saya bilang dia dilecehkan, Prof. Oke. Lalu kemudian si laki-laki ini bilang, oh saya tidak tahu itu anak mangga besar, janda beranak satu, bla bla bla. Belakangan dibuatnya laporan polisi, Prof. Setelah buat laporan polisi, baru kemudian tidak tahu tiba-tiba diduga mereka bekerja sama. Oke, Prof, masuklah kasus ini. Prof harus tahu pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3. Saya kira bisa kita potong, Pak Iman. Ini suatu dua peristiwa yang berbeda. Prof, ada dikit, Pak. Bentar, apa yang 34 bulan, Prof. Nah, saya mau kasih tahu. Singkat di aja. sidang pertama kami, Prof. Sidangnya udah 4 kali, Prof. Sidang pertama, kedua, dan ketiga. Sidang pertama, mohon maaf, hakimnya menurut kami ya, sudah ratusan kali sidang, sangat luar biasa. Ya, kalau kita bilang straight, very very straight. Menengok ke belakang aja, saudara terdakwa, lihat sini. Saya bilang, izin yang mulia, saya ini ada vertigo, saya lihat ke belakang. Kan gitu ya. Kalau saya kaitkan dengan pernyataan dari Pak Mahfud MD, wah ini luar biasa nih, Prof. Pak Mahfud MD ngomong begini. Pada tanggal 7 November 2024, Mahfud MD, sebutan yang mulia bagi hakim sangat berlebihan. Merujuk pada kasus-kasus menurut beliau tidak pantas dipanggil yang mulia lagi. Nah, tapi saya bukan bahas yang ini. Saya mau kasih tahu bahwa sidang pertama dibuat penetapan. Ada ketua tim kami Pak Lecu, nanti ditambahkan oleh Pak Sekjen masalah perbandingan hukumnya. Karena Sekjen kami luar biasa, Pak Ade. Terbuka untuk umum dan live. Karena ini pencemaran nama baik, bukan tindakan asusila atau apalagi di bawah umur, tidak, Prof. Yang kedua, terbuka untuk umum, live. Yang ketiga, terbuka untuk umum. Tiba-tiba agenda sidang keempat Adinda Fitra dan Bang Frederick di situ tanpa ditanya ke kami. Langsung duduk, dihadirkan terdakwa, kemudian hakim mengatakan bahwa kami sudah bermusyawarah, maka sidang pemeriksaan tertutup dan tidak boleh live. Kagetlah kami, Prof. Ada apa? Kenapa kok dipaksakan tertutup sebelumnya terbuka? Kan begitu. Di mana-mana, Prof, seorang terdakwa takut bertemu dengan pelapor karena akan dibuka aib dia. Sekarang kebalik, Prof. Saya minta dibuka, dia minta ditutup. Karena itu tadi, Prof, urusan sepetak sawah yang digarap. Tetapi ini tidak ada urusannya dengan garap-menggarap di situ. Saya pastikan tidak ada di situ video cabul, tidak ada. Tidak ada yang namanya buka-bukaan, tidak ada. Tapi yang ada adalah bukti percakapan dan keterangan dari si perempuan itu bahwa merujuk pada, saya tidak bermaksud, Prof, mengintervensi pikiran Prof, karena saya tahu abang, Prof saya ini luar biasa. Pada MOU Kapolri, Jaksa Agung, dan Kominfo, bahwa kalau yang disampaikan itu adalah perbuatan nyata, tidak ada tindak pidana. Nah, si laki-laki yang menggarap ini, dia bilang, saya sudah pegang, saya kecewa, ternyata keras, tidak sesuai dengan aslinya di salah satu apartemen. Nah, kira-kira kalau dia udah ngaku, yang ini digarap sawahnya, mereka garap-menggarap, kenapa saya yang dibawa-bawa sampai berita acara sumpah? Tapi itu ini, saja, Prof. Ini barangkali saya tidak masuk ke situ. Itu ya, adalah saya satu setuju, betul. masalah lain. Kalau ada suatu protes kita terhadap penetapan hakim, sidang dinyatakan tertutup yang kita merasa bahwa tidak memenuhi syarat, itu ada mekanisme yang bisa. Meskipun tadi merasakan bahwa ada ketidakadilan karena mau buka-bukaan begitu kurang lebih lah ya. Tapi kemudian hakim memutuskan untuk ditutup. Mekanisme itu ada, kita akan mengajukan protes dulu kepada pimpinan. Sudah diajukan, Bang. Saya, Prof, sujud begini. Bentuk pengajuannya apa? Bentuk apa? Ya, saya lakukan pertama, mohon maaf yang mulia, ada rekamannya. Oh enggak, jadi kita tentu tidak lagi melihat itu sebagai antara Anda dengan hakimnya, tetapi kontrol atau pengawasan atasan yang akan apa yang bisa dilakukan? Ya dilakukan, kita mengajukan protes. Kami sudah lakukan, Prof. Itulah dia yang terjadi. Kepada siapa? Kepada ketua majelis. Bukan ketua pengadilan. Tunggu, Bang, saya jelasin. Saya ajukan, Prof. Kemudian langsung dia marah. Tidak bisa. Sidang saya diskor. Makanya terjadi kegaduhan itu. Ya, jadi saya kira keputusan itu akan diambil pimpinan. Saya kira begitu. Ya. Jadi mekanismenya bukan
kepada majelis itu lagi kalau memang kita menentang keputusan atau penetapan yang ditetapkannya. Kepada ketua pengadilan. Dan kami sudah buat surat. Ketua pengadilan, kemudian itu ada mekanismenya, maka kegaduhan itu tidak perlu terjadi. Tidak perlu. Tapi apakah kemudian yang dilakukan misalnya ada hak? Jawabannya ada. Ada. Tinggal caranya seperti apa? Nanti bagaimana? Terima kasih. Ada berarti. Seterusnya kita akan simak sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Kamis 20 Februari 2025 pukul 9 rencananya akan ada sidang kembali. Dan Bung Firdaus itu akan tetap datang ke pengadilan dengan menggunakan toga dan akan melakukan pembelaan terhadap Bung Rasman yang akan duduk sebagai terdakwa. Betul ya Bung? Ya. Betul. Dengan segala konsekuensinya. Saya bisa membayangi pada waktu itu nanti pasti Anda tidak akan diperkenankan masuk. Apa yang akan Anda sampaikan di situ? Ya sebenarnya dari tadi kan saya nggak sempat menjelaskan secara komprehensif apa yang dimaksud tadi. Saya datang ke situ tuh ingin memohon kepada majelis agar saya bisa diberikan kesempatan untuk membela klien saya. Gitu loh. Ini bentuk daripada militansi saya kepada klien saya, pada kuasa. Dan saya datang ke situ kalau ditolak saya keluar. Nggak mungkin saya memaksakan karena saya menghargai hakim. Gitu loh. Yang kedua, kenapa? Ya. Dasar hukum saya, kenapa saya... Jadi nggak akan ada gaduh-gaduh lagi lah? Nggak ada. Saya ngajukan itu sebelumnya mungkin ke hakim. Ibu boleh nggak saya sidang? Saya sudah menyanggah melalui surat keberatan saya, surat permohonan maaf saya. Masih boleh nggak saya sidang? Karena administrasi hukumnya sudah saya buka. Nah artinya kalau administrasi hukum sudah saya buka, status ini quo. Saya masih bisa bersidang. Belum ada putusan yang tetap. Kalau penetapan itu bagian daripada administrasi peradilan, namun itu penetapannya harus sesuai dengan aturannya. Harus ada pemanggilan saya sebagai advokat di sidang etik, lalu berita acara sidang etiknya ditetapkan sebagai pemberhentian saya, dikirimkan ke pengadilan tinggi dan diputuskan melalui penetapan. Itu baru benar. Makanya ketika saya dipecat hari Minggu tanggal 9, pagi tanggal 10 saya udah pindah ke Pradi melalui loncat tembok gitu loh. Kenapa saya loncat tembok? Karena mereka juga loncat tembok. Memecat saya tidak melalui administrasi hukum yang benar itu. Jadi saya hari ini tidak merasa dipecat karena saya belum pernah di sidang etik oleh organisasi yang menaungi saya. Sekarang organisasi saya adalah Feradi WPI, bukan KAI. Jadi yang berhak mensidangkan saya adalah Feradi WPI. Kalau saya bisa disidang oleh Kongres Advokat Indonesia pada saat itu, saya akan menerima konsekuensinya kalau saya diberikan kesempatan untuk membantah semua dalil-dalil yang mereka tuangkan dalam surat pemberhentian saya. Tapi kan saya tidak ada kesempatan untuk membantah itu. Bahkan surat pemberhentian saya ini menyebar ke seluruh media sosial. Di kantor saya tidak pernah sampai surat itu. Kalau Anda misalnya tidak bisa ikut sidang lagi, Anda tidak bisa ikut advokat lagi, Anda merasa dia zalimi? Kalau tidak bisa ikut advokat saya rasa terlalu berlebihan lah. Saya hanya melanggar etik kata orang kan. Sementara kita lihat rekan-rekan kita yang lain juga pernah di penjara di atas 5 tahun, nggak dicabut juga, nggak pernah dicabut berita acara sumpahnya. Jadi kita ini harus benar-benar adil lah di negara ini. Ada gitu. yang di penjara, nggak dicabut juga. Nggak dicabut. Kalau sanksi hukumnya, saya rasa. Jadi tadi Saudara Firdaus. Sebentar, saya belum selesai. Saya bertanya dulu. Anda jangan kayak supir mikrolet, sebentar. Saya bertanya ke sebentar. Ngerobot dulu. Saya belum selesai. Gaya Anda seperti inilah Mahkamah Agung tidak suka. Gaya Anda apa lagi? Ngangkat kaki di sini nggak ada etik. Saya sesama rekan advokat. Anda berbicara etik tapi Anda jangan tunjuk saya. Anda angkat kaki di sini. Jangan tunjuk saya. Apa? Saya menghargai Anda sebagai advokat gitu loh. Kamu dari tadi ngomong. Anda tunjuk-tunjuk saya dari tadi. Kamu dari tadi ngomong. Saya nggak takut sama kamu. Ya, nggak takut saya sama kamu. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap sama kami Rakyat Bersuara. Apa? Udah. Menenangkan diri karena bagaimanapun juga ini ditonton oleh jutaan warga Indonesia dan ini bisa menjadi contoh bagi siapapun. Jadi tadi kami sudah komitmen untuk kemudian kita cooling down, berdebat boleh keras tapi tetap dengan adab. Kita sepakat ya? Baik. Sepakat. Oke, baik. Saya tadi Bung Pitra mau menyampaikan sesuatu, mau bertanya silakan. Baik, saya Bung tadi Firdaus, ingin silakan. bertanya dan saya izin kepada Bung Aiman, kepada Saudara Firdaus. Silakan. Tadi Saudara Firdaus bilang bahwasannya dia sudah pindah ke organisasi Pradi YP.
kan gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, karena saya melihat ada postingan-postingan daripada Pradi WIP ini, selain organisasi advokat, organisasi tersebut organisasi pers kan gitu, dan ada juga pegiat sosial masyarakat, ada mediator. Jadi sebenarnya ini organisasi apa gitu, karena banyak sekali. Dan berdasarkan data yang saya pelore dari AHU, Kementerian Hukum dan HAM, di sini fungsi daripada Forum Era Adil Warung Paralegal Indonesia, itu namanya, nama singkatannya di sini tidak ada, gitu loh. Jadi fungsinya di sini saya lihat Forum Era Adil ini, Warung Paralegal itu yang pertama. Apa maksudnya itu, Bung Pitra? Jadi Pradi WIP, singkatan Pradi yang dikatakan mereka Pradi WIP ini adalah namanya Forum Era Adil Warung Paralegal Indonesia. Ini organisasi paralegal atau apa gitu yang saya tahu. Kebetulan itu ketuanya ada di sini, ada hadir advokatnya ya? gitu. Oke, boleh diberikan mikrofon nggak biar nanti ada dari tim ya. Ini kebetulan ketuanya Bung siapa? Bung Doni, ketua Feradi, pakai Fanta ya, Feradi. Oke, silakan. Ini organisasi apa ini gitu? Iya. Anda mau tanya gitu. Karena saya lihat ada persnya juga gitu. Ada persnya juga, makanya kita pengen tahu nih, kalau misalnya pers, kita juga pengen bergabung jadi persnya juga gitu loh. Makanya perlu dijelaskan nih Pak Ketua. Jadi maksudnya Pak, ada advokatnya, ada persnya juga? Ada persnya, ada paralegalnya, lengkap semua gitu. Terbaru kata dia semua di situ. Makanya kita juga pengen belajar nih organisasi baru ini gitu. Ya. Silakan Bung Doni. Saya jawab. Jadi Fradi WPI didirikan oleh para advokat memang, organisasi advokat. Ya. Ketua umumnya saya advokat, sekjennya advokat Gaya Muhammad Tovan, bendaranya advokat Prija. Kami memang organisasi advokat dan kami menggunakan nama Forum Era Adil Warung Paralegal Indonesia. Di dalam Fradi WPI selain advokat kami juga mewadahi paralegal memang. Sesuai Permen Kumham, paralegal kan diakui di dalam situ. Nah, paralegal itu adalah asisten advokat. Asisten advokat, oke. Nah, terus berikutnya adalah kami juga memiliki SK Kemenkumham Kawan Jari, Ikatan Wartawan Jagat Raya Indonesia. Itu organisasi yang berbeda dengan Fradi WPI. Terdaftar di Dewan Pers juga? Lagi berproses terdaftar. Kami punya SK Kemenkumham juga. Jadi sebentar, ini organisasi advokat tapi punya jadi media juga atau gimana? melahirkan dari kami ada juga lahir juga perkumpulan Kawan Jari, Ikatan Wartawan Jagat Raya Indonesia. Tapi ini terpisah Pak, tersendiri-sendiri Pak. Ini luar biasa, pengacara tapi bisa jadi wartawan juga. Gimana jadinya? Karena kami berpegangnya pada undang-undang advokat yang bahwa yang dilarang menjadi advokat adalah yang ASN, TNI, Polri. Nah begitu. Terus wartawannya untuk apa itu? Saya perlu tanya juga nih. Karena para legal yang bergabung di kami itu banyak yang backgroundnya juga dari pers, dari media. Dan di kami kan ada edukasi hukum Pak. Jadi kami itu tiap Senin malam ada Google Meet. Pelatihan hukum untuk mewadahi teman-teman para legal dan advokat, kita perlengkapi untuk memberi bantuan hukum ke masyarakat. Dan banyak yang tapi bukan punya media ya, nggak punya media. Untuk para DWP online media misalnya, nggak punya media, tapi di dalam kami banyak yang punya media. Para legal kami itu banyak yang punya media. Maksudnya? Ada pemret yang jadi para legal kami. Pemret? Ya, pemret media online. Apa? Media online apa misalnya? Bisa sebutkan? Misalnya ada patroli8an.com. Oke. Ya, ada jadi tapi semuanya itu terdaftar di Dewan Pers. Ada yang terdaftar, ada yang sedang berproses, Pak. Oke, baik. Gitu. Tapi Anda ini organisasi advokat ya, bukan LSM kan? Bukan. Oke. Ya, pengurusnya advokat. Jadi izin saya tambah ya, Ketua. Menarik ini, menarik. Ya, yang pertama, ini Bung Firdaus sekarang bergabung bersama Feradi WPI. Bung Aiman, di sini berdasarkan data yang saya peroleh dari Menteri Hukum dan HAM, fungsi perkumpulan Forum Era Adil Warung Paralegal Indonesia antara lain fungsinya ya, saya tidak menemukan di sini adanya advokat, penyalur aspirasi masyarakat, satu. Kedua, pemenuhan pelayanan sosial. Ketiga, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi untuk mengadakan pendidikan ujian advokat dan pendidikan khusus profesi advokat itu tidak ada saya lihat di sini. PKPA ada tuh ujian sumpah advokat. Setahu saya organisasi advokat itu berwenang untuk melaksanakan PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, melakukan ujian profesi advokat. Karena berdasarkan apa yang kita lalui di Perhaki, Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia, ketika calon advokat Perhaki, contohnya dari Perhaki, ingin melakukan sumpah advokat, yang pertama dilihat dulu nih fungsinya itu apa gitu loh. Kalau fungsinya itu tidak ada untuk melakukan penyumpahan dan pendidikan khusus, itu tidak akan bisa disumpah dari organisasi tersebut.
Artinya Anda mau mengatakan apa nih? Artinya bahwasannya saya melihat dari fungsi ini bukan sebagai organisasi advokat. Kalau dari fungsi ini saya baca kan gitu. Karena tidak akan punya tetapi fungsi, lebih kepada penggiat sosial masyarakat. Iya, tidak punya untuk menguji advokat. Tidak gitu. punya penguji untuk PKPA, penyumpahan, ya, pelantikan advokat dan lain-lain gitu loh. Jadi kalau memang untuk dari namanya saja, mohon maaf nih Bung Ketua ya, dari namanya saya Forum Era Adil Warung Paralegal Indonesia. Saya tidak menemukan di namanya itu advokater ataupun advokat dari bahasa Belanda dan lain-lain, ataupun pengacara, penasihat hukum seperti itu. Jadi ini yang harus dibedakan, apakah ini warung untuk paralegal atau untuk advokat. Jadi saya kira inilah perlunya regulasi yang jelas terhadap organisasi. Oke, kita beri kesempatan dulu, silakan. Ya. Agar ini clear. Anda tidak gitu. punya lembaga penguji untuk advokat? Ada Pak, jadi kami ini sudah memang baru lahir kan, SK Kemenkumham kami baru terbit April 2024. Oke. Nah, karena kami masih baru, kami sudah penjajakan ke beberapa kampus memang untuk kerjasama PKPA. Cuma saat ini beberapa yang kami ajak kerjasama sudah di MOU dengan beberapa organisasi yang lebih lama dari kami. Artinya masih berproses gitu ya? Ya, masih berproses. Nah, terus berikutnya adalah memang awalnya itu kami lahir dari Warung Paralegal Indonesia. Lalu di dalam kami bergabung banyak advokat setelah itu. Nah, di situ para advokat sepakat yuk kita bentuk perkumpulan. Kan setiap orang boleh membentuk organisasi perkumpulan. Dari situlah baru lahir Fradi WPI. Kami urus Kemenkumhamnya. Begitu. Dan ada permasalahan sini? Saya no comment terkait itu karena setahu saya advokat itu dilihat dari fungsi perkumpulan itu tujuannya apa? Enggak, saya gini aja deh, saya potong Saudara Fitra. Jadi gini, dengan kartu itu orang-orang advokat udah banyak yang beracara. Ya, sudah beracara. Udah banyak banget. Ini loh. Iya, ya kamu protes aja ke Menkumham. Udah itu aja. Ini loh, saya dapat data ini. Udahlah, jangan mencari kesalahan. Udah, nggak usah mencari kesalahan. Orang sudah sidang. Makanya saya tanya ke beliau gitu loh. Bukan saudara yang saya tanya. Adinda begini, saya kira forum ini kita membahas tentang topik berita acara sumpah. Dan yang kita perdebatkan adalah tentang etik dan tidak etiknya seseorang. Nah, perkara itu WPI sah atau tidak nanti ditelusuri. Tentulah sama dengan kampus yang mengatakan, oh saya dibilang ijazah palsu. Firdaus ijazah palsu. Saya tunjukkan ini. Bung Aiman, ini SP3-nya. Dilaporkan oleh banyak termasuk KAI. 1 minggu sebelum SP3 mereka cabut laporannya, termasuk katanya domisili dan lain sebagainya. Ini SP3-nya. Anda dilaporkan iya, palsu. SP3 yaitu tanggal 28 Juni 2024. Surat perintah penghentian penyidikan nomor SPP /2024 di Tipidum Bareskrim tanggal 28 Juni 2024 ditandatangani oleh Brigadir Jenderal Juhandani Raharjo Puro SHMH, Brigadir Jenderal Direktur Pidana Umum Bareskrim Mabespori. Clear. Jadi tidak usah lagi ada perkara-perkara yang misalnya ini terkait dengan sah tidaknya, ya sudah. Nanti masalah sah tidaknya masalah warung paralegal nanti kita bahas secara khusus. Nah, yang mau saya sampaikan sedikit lagi ya Dinda Aiman. Sekarang ini pertama tentang etik. Yang kedua BAS. Yang ketiga laporan contempt of court. Anda ada 3 pasal itu. Jadi kami dilaporkan pasal 335 Bang Fredrik, perbuatan tidak menyenangkan, Dinda Fitra. Kemudian 207 itu contempt of court ya. Itu contempt of court, penghinaan pengadilan. Ya, begitu juga dengan 217. Pengancaman. Bukan, pengancaman 335. Oke. 217 itu? 217 itu ya ringan sekali 3 minggu, yaitu mengganggu jalannya persidangan. Misalnya keluar nggak mau keluar, kira-kira gitu ya Pak Sekjen ya. Ini guru saya. Jadi tiba-tiba kemarin teriak-teriak itu si Hotman. Nah dia bilang saya di situ mengkerucut ke 4 nama. Rasman, Firdaus, ada satu mak-mak Elidaneti, itu Bu Ida, satu lagi istri Rasman. Saya heran kalau itu masuk kategori contempt of court. Pertama, jelas dulu undang-undangnya. Yang kedua, di situ banyak orang merujuk pada pendapat hukum dari Profesor Gayus Lumbun di TV One. Minggu lalu, beliau mengatakan bahwa ada yang disebut dengan civil contempt of court, yaitu yang ancaman hukumannya sangat ringan. Yang kedua, criminal contempt of court.
terlepas dari civil contempt of court dengan criminal contempt of court, dua-dua ini tidak masuk. Kenapa? Karena ini berlaku dalam konteks peradilan di dalam ruang persidangan menghormati lembaga. Oke? Nah, kalau di situ dimasukkan pasal-pasal yang berlaku umum, maka dia tidak contempt of court. Karena yang mengatur itu adalah undang-undang contempt of court. Di situ dilaporkan 335 itu pidana umum. Tidak ada undang-undang terkait dengan contempt of court. Kan begitu Bang? Karena itu belum ada, segala sesuatu yang belum ada kata Prof. Mahfud, maka boleh terjadi. Karena belum ada yang mengatur tentang perbuatan contempt of court. Tadi Bu. Nah sekarang kita ambil rujukan. Siapa yang melapor ke Bareskrim? Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Bapak Dr. Ibrahim. Apa yang mau sampaikan di situ? Lah, ini yang melapor lembaga, artinya contempt of court. Sementara harusnya yang melapor itu siapa kalau dia delik pidana umum? Yaitu Ketua Majelis Hakim. Nah, ini jadi tambah rancu lagi. Nah, tapi itu biarlah nanti perdebatan dari para ahli. Saya ini begini ya, kalau ini demi sebuah sejarah kebaikan bangsa, Rasman akan tercatat sebagai sebuah anak bangsa yang berani menyuarakan. Nah sekarang saya bilang keras, enggak, saya lembut, selembut salju ini. Kalau saya enggak lembut, dua istri saya bahkan lebih. Saya kalau menggombal jatuh hati. Jadi begini, dalam klausul civil contempt of court dengan criminal contempt of court, kalau itu diberlakukan kepada kami, ngomonglah si Hotman Paris yang hanya berani di media sosial. Maka kami kasih nama kalau sekarang Hotman adalah pengacara medsos. Kemarin nggak pernah datang. Nah, apa itu? Dia bilang, ini ada pasal pengecualian 335. Sekarang saya buka. Bunyi pasal 335 KUHP tentang pemaksaan dengan kekerasan telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi nomor 01 tahun 2013 dalam frasa, yaitu frasa pada pasal perbuatan tidak menyenangkan. Kan begitu Prof? Kalau itu sudah dihilangkan, kategori perbuatan tidak menyenangkan, mohon maaf, nanti kita buang angin alias kentut, dia tersinggung, masuk penjara orang. Padahal dia mencret gara-gara makan durian, jadi persoalan. Jadi janganlah kita ini yang aneh-aneh, jadi tambah ngeri orang nanti. Saya, kalau seorang Rasman kalian anggap menjadi musuh negara. Bayangkan kami hanya protes kepada ketua majelis, terus 2 anggota majelis. Terlalu baper Mahkamah Agung. Pak SBY ditulis kerbo di depan istana oleh Bang Egy Sujana. Gak segadoh ini republik itu. Di Mahkamah Konstitusi 2014 terbang kursi, pecah meja oleh peserta. Nggak contempt of court, nggak lapor Dr. Hamzah Zulfa. Masa sudah kritik dari seorang Pak Mahfud MD, nggak pantas dipanggil yang mulia kata beliau. Masa ke toilet yang mulia, izin ya, kami ke toilet, lapor juga. Ada di sini datanya. Maksud saya, kenapa sih kok kita baper? Seorang Rasman, siapalah Rasman? Kami hanya memprotes, kita jangan lari. Nah si Hotman ini bilang, pasal pengecualian, Rasman tahan. Hotman. Maksudnya apa ditahan? Iya, dia bilang bisa ditahan. Oke. Pasal pengecualian. Maka di sini saya bacakan ya. Di sini disebut perasa pada pasal perbuatan tidak menyenangkan dihapuskan alias dicabut. Sehingga pasal itu menjadi berbunyi, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Enggak ada lagi di sini yang namanya perbuatan tidak menyenangkan. Nah, kecuali disebut di sini tadi memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dan apabila saudara melawan Hotman Paris. Kalau itu ada pasalnya, baru saya sujud kayak film India sama Hotman. Enggak ada pasal itu. Jadi Hotman, kau itu jangan jadi orang bodoh. Nah, kita nggak bicara karena Bang Hotmannya nggak ada di sini, nggak fair juga. Maksud saya, jangan undang dia. Jangan. Saya mau katakan bahwa, tapi saya mau katakan begini. Bareskrim Mabes Polri sudah panggil kami. Ya. Oke, saya terima kasih. Ini contoh baik. Kita lihat, kan begitu Bang ya. Apakah masuk contempt of court
atau pidana umum. 335 ini diatur di sini. Jelas sekali Bung Aiman. Bagaimana cara memasukkan 335? Kami tidak tahu kok yang dikejar, karena itu yang mengarah. Kan gitu Bang ya? Kalau 217 cuma 3 minggu. Oke, belum bicara. Tapi bukan, saya sebut dulu ini dah. Unsur-unsur yang termasuk dalam 335 KUHP setelah direvisi MK. Pertama, untuk dapat dijerat pasal 335 KUHP, maka perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 1, barang siapa. Oke, jelas ya. Siapa yang melakukan. Yang kedua, secara melawan hukum. Yang ketiga, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu. 4, memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Mana ada saya ancam? Kalau saya ancam, kalau Anda buka sidang, saya bunuh Anda, saya tekan Anda. Tidak ada. Oke? Saya hanya bilang, banyak juga hakim yang koruptor, itu diedit. Baru satu lagi Adinda. Biar jangan salah, Adinda juga pendalaman hukum ini. Seseorang itu dapat dikatakan, ya, seseorang itu dapat dikatakan melanggar pasal 335 sesuai dengan 4 poin di atas, maka harus dapat dibuktikan definisi kekerasan. Apa itu kekerasan? Yaitu menurut pendapat R. Susilo, ini rujukan kita di Fakultas Hukum ini, buku ini, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah, dengan kekuatan yang besar. Misalnya memukul dengan tangan, si Hotman kan cuma saya sentuh, katanya disentuh bahu jasnya, katanya nggak sudi dia, nggak ada saya pukul situ. Yang kedua, dengan segala macam senjata, nggak ada kita bawa senjata. Yang ketiga, menendang, saya tendang, dan lain sebagainya. Orang meja kok saya protes begini-begini, masa nggak boleh? Terus saya, demi si Hotman, saya harus ditahan. Tahanlah, nggak apa-apa kalau itu memuaskan kalian. Yang terakhir, informasi yang beredar, Rasman ini masih ditangkap. Nanti hari Kamis kita tahan aja. Kalau itu memuaskan kalian, tahan saja. Anda siap untuk ditahan? Iya, mau bilang apa mereka yang punya republik ini? Saya sudah tahu kok Adinda. Dulu Pak Jokowi mula-mula menjabat, saya ini orang politik ya. 2 periode anggota DPRD, saya dibilang ijazah palsu, saya tidak pernah dalam sejarah hidup saya, Bung Aiman, mulai saya madrasah ibtidaiyah sampai saya SD, sampai saya S1, S2, S3, tidak ranking 1. Saya nggak pernah kenal yang namanya juara 2, dari Allah itu. Cek sekarang di Madrasah Aliyah Negeri 2, Padang Sidimpuan, saya ranking 1 semester 1 sampai semester 6. Artinya saya belajar hukum dari guru-guru senior saya. Bukankah Bang Otto Hasibuan sekarang gini, membuat rancu Prof. Begitu ada Rakornas Pradi, turunlah Bang Yusril. Profesor Yusril Iza Mahendra ini satu alumni dengan saya, University Science Malaysia. Oke? Apa kata Bang Yusril? Pradi adalah state organ. Organ negara. Kan gitu Bang? Satu-satunya. Di luar itu bukan organisasi advokat. Selesai, ribut. Oh Bang Otto nggak adil, nggak fair. Pradi ada 3, kan begitu Bang? Tiba-tiba kemarin muncul Pak Supidasko, Wakil Ketua DPR RI, dia hadir di Kongres Advokat Indonesia di Bandung. Dia bilang yang sah adalah KAI yang sekarang. Kacau lagi sudah. Jadi 2 pejabat negara, cuma anehnya satu legislatif ngurusin eksekutif. Kita ini kan beda-beda. Legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah kalau begitu merujuk pada itu Prof. 1, Menko. Menko bukan tanggung loh. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mengatakan bahwa Pradi state organ. Oke, enggak bukan. Saya bukan bicara itu. Saya bicara tadi. Biar apa nih? Biar paham gitu. Tadi Anda menyatakan bahwa yudikatif nih, kita bicara Mahkamah Agung, kita bicara di lini Mahkamah Agung, bahwa itu melaporkan Anda, kayak melaporkan Anda itu adalah institusi. Yes. Apakah kalau institusi harus menurut Anda lembaga, itu wajar? Harus lembaga. Kalau yang melaporkan Anda itu atas nama contempt of court. Harus orangnya dong. Harus orangnya. Harus ketua. Dalam hal ini hakimnya. Ini ketua PN. Dalam hal ini ketua PN. Ketua PN. Bukan dari institusinya. Bagaimana? Bukan institusi. Institusi bukan pribadi. Ketua PN itu mewakili institusi dari kelembagaan peradilan. Bukan PT Pengadilan Tinggi yang di atasnya atau Mahkamah Agung. Atas perintah Mahkamah Agung. Atas perintah, tapi yang melaporkan bukan mereka. Laporan terkait dengan
kekerasan dan lain sebagainya, kalau itu adalah delik umum, delik biasa, pidana biasa, harusnya yang melapor siapa? Ketua majelis. Ini yang melapor adalah lembaga, diwakili oleh ketua PN. Kalau ketua PN berarti bicara contempt of court. Kalau contempt of court, mana undang-undang yang mengatur tentang contempt of court? Ke situ dulu dong. Jangan nanti lari kemana-mana cerita ini. Tiba-tiba masuk si Hotman, 335. Bisa ditahan. Jadi tambah bingung lagi kita, makanya kita butuh pencerahan dari Prof. Marwarar. Kira-kira begitu. Oke, silakan, Prof. Iya. Jadi saya kira ini sudah bercampur masalah-masalah. Dengan pribadi, yang pribadi kita buang dulu lah. Apa yang menyangkut pribadi-pribadi. Tetapi kalau melaporkan contempt of court, tidak ada yang keliru. Ketua sebagai pimpinan yang bertanggung jawab kepada seluruh apa yang menjadi tanggung jawabnya di peradilan itu, termasuk ruang sidang yang dipimpin oleh majelis. Siapapun bisa melaporkan, apakah ketua PN-nya, apakah PT-nya, pengadilan tingginya? Ya, saya kira bisa, tetapi tentu dalam hal ini yang paling dekat adalah betul yang dikatakan Rasman, boleh majelis, tetapi majelis juga harus memohon izin kepada pimpinan untuk melaporkan itu. Oleh karena itu sebaiknya memang itu adalah tindakan yang diambil over oleh seorang pimpinan yang bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa. Jadi soal pelaporan tidak ada yang salah dengan tidak ada yang salah soal pasal yang tadi disebutkan 335 perbuatan tidak menyenangkan sudah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang dihapus adalah tentang apa yang disebutkan frasa perbuatan tidak menyenangkan sebagai bagian dari untuk memaksa seseorang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan itu karena dianggap itu adalah. Jadi apakah bisa pasal pengecualian kami ditahan dengan pasal 335? Itu bukan soal lain itu. Tetapi artinya bagi saya bahwa ketua pengadilan dan majelis wajib menjaga tertib dan kehormatan persidangan yang dibawa pimpinannya, dan dia bisa melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu untuk menertibkan. Termasuk melaporkan ke Bareskrim. Termasuk memerintahkan siapa yang tidak boleh ada di persidangan itu. Saya kira ini adalah sesuatu yang wajar dilakukan di wilayah daripada peradilan. Jadi berbeda dengan apa yang tadi soal keanggotaan, pemecatan, kode etik dan lain sebagainya. Itu soal organisasi daripada Prof, saya mau tanya, Prof. Sekarang kami itu dilaporkan sesuai dengan rilis Mahkamah Agung di sini, Prof. Diminta untuk melaporkan dua advokat Rasman dan Firdaus atas dasar contempt of court. Kan Pak Prof Marwarar ini hakim MK, hakim pidana umum, terus mantan rektor UKI, teman baik saya. Saya mau tanya, kami dilaporkan ini masuk dalam klausul mana? Contempt of court kah? Sementara contempt of court pada waktu hari Senin kemarin kami datang ke Mahkamah Agung melaporkan, di situ saya masih marah-marah. Sekarang saya tenang-tenang, Bang, kan gitu. Nah, saya ke DPR RI, Bang. Di DPR RI, Prof, lagi ada dengar pendapat Komisi 3 dengan KY. Di situ KY bicara, ada. Dia mengatakan, dapatkah kami berlakukan sekarang contempt of court? Ketua Komisi 3 menjawab, Habibur Rahman. Dia bilang belum berlaku. Dia baru berlaku Januari 2026. Benar gak, Bang? Jadi ini kalau tidak ada, dipaksakan. Terus apa namanya? Ya, jadi saya kira pengertian tindak pidana dengan dalam rumusan undang-undang agak berbeda dengan pengertian kelakuan yang harus dijaga. Jadi semua secara umum, semua perbuatan yang dianggap merendahkan peradilan itu namanya contempt of court. Tetapi yang masuk dalam kategori tindak pidana tentu tidak ada tindak pidana yang kalau belum ada undang-undang contempt of court terus mau diperlakukan gimana, Bang? Artinya dia harus berdasarkan undang-undang kan. Tetapi dalam kategori sebagai perbuatan yang dianggap menghina peradilan karena tidak menjaga ketertiban itu tidak dianggap tidak selalu masuk dalam kategori pidana kan. Ya, tapi merendahkan itu hakim wajib untuk melindungi ketertiban dan martabat daripada sidang pengadilan. Itulah tugas daripada majelis hakim. Tanpa ada atau tidak undang-undang contempt of court itu? Tanpa ada atau tidak. Jadi tidak ada undang-undang contempt of court bisa diberlakukan?
Ya dalam arti tadi tunggu dulu. Ini rilis Mahkamah Agung, Bang. Bukan. Kalau siapa? yang dimaksud itu ya tentu tidak ada perbuatan pidana tanpa ada undang-undang yang menentukan. Itu dia, tepuk tangan kalau begitu. Ya kan? Jadi Tidak kalau ada memang perbuatan gimana? Pasal 1 ayat 1 itu kan Tidak ada perbuatan pidana. kalau belum diatur tanpa ada undang-undang yang mengatur. jelas. Itu pasal 1 ayat 1 semua orang tahu itu. Terima kasih, Prof. Konten. Saya salah, Bang. Tidak usah dulu, duduk aja dulu. Bukan, Bang, ini pencerahan. Ini kalau di sidang bisa ribut lagi nanti. Pak, saya enggak, Adinda, saya udah dikasih obat penenang. Oke, baik. Oke, kita tenang dulu, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami Rakyat Bersuara. Kembali di Rakyat Bersuara, saya langsung ke Bung Firdaus. Bung Firdaus, Anda hari Kamis nanti datang dan Anda niat untuk mau buka-bukaan, betul? Ya, saya datang hanya memohon agar saya bisa bersidang kembali. Dan saya bilang saya tidak juga membangkang dalam proses ini. Anda menjelaskan nanti ya? Ya, saya ingin mencoba untuk memohon pada hakim karena saya sudah mengajukan surat keberatan atau surat permohonan maaf, 2 surat yang saya ajukan. Jadi mudah-mudahan hakim bisa menerima saya kembali untuk bersidang karena putusannya kan belum ada. Gitu. Jadi administrasi hukumnya udah saya buka itu aja. Oke. Ya. Mengenai adanya kejanggalan dan lain sebagainya, Anda akan menyampaikan juga. Mungkin kalau bukan di sidang Anda tidak bisa, mungkin ke media dan lain sebagainya? Enggak. Kalau saya sekarang kan udah minta maaf sama Pak Ketua Mahkamah Agung. Apa sih yang Anda sampaikan waktu ke Ketua Mahkamah Agung hari ini ya? Iya hari ini. Karena kami memang hilaf. Saya hilaf, khususnya saya hilaf. Hilaf naik ke atas meja? Hilaf naik ke atas meja, itu aja sih. Anda sudah minta maaf itu? Saya udah minta maaf dengan ikhlas. Dan atas berita-berita yang menyiarkan video saya, pernyataan saya terkait dengan di sini juga kemarin mau mengganti Mahkamah Agung lah apa segala. Kalau saya sudah jadi menteri apa, itu saya juga udah minta maaf. Saya nggak akan pernah ngulangi lagi karena itu spontanitas. Karena rasa ingin saya membenahi hukum di Indonesia gitu. Saya boleh tanya nggak pribadi sedikit nih, ya. Karena viral di media sosial, Anda punya gunung 700 ton di uranium, itu betul? Bukan gunung 700 ton, jadi saya kan kebetulan nangani ahli waris daripada cucunya Raja Banten ya, namanya Raden Prabu Ngabe Awan. Okay. Beliau punya verponding itu ada 2, luasnya 110.000 hektar, dari mulai Parung sampai Jasinga. Nah tanah-tanah itu sudah ada penetapan pengadilan dan putusan pengadilannya. Nah separuhnya jasa hukum saya. Oh. Ya, termasuk gunung sawit itu. Jadi 500 hektar lebih tuh? 50.000 hektar. Total berapa tadi total? Total 110.000 hektar, separuhnya buat saya dikasih oleh klien. 50.000 hektar di daerah? Iya di daerah Parung. Oke. Di daerah Parung itu saya diberikan jasa hukum. Itu apa tuh sekarang ditanami apa itu? Sawit. Oh, dan udah ada pernyataan dari pemerintah juga tentang PTPN. Dan itu surat-suratnya sudah diurus? Sudah. Atas nama Anda sebagian itu, 50.000 hektar. Enggak, atas nama saya itu jasa hukum, bukan nama saya sertifikatnya. Karena itu belum disertifikat. Sebagai kompensasi bayaran hukum. Kompensasi bayaran sebagai kuasa hukum. Oke. Iya. Tapi kan artinya udah haknya milik Anda dong? Sudah hak saya separuh. Iya, tinggal dibuatkan sertifikatnya, ya. Oke, luar biasa tapi. 50.000 hektar tuh seluas apa berarti itu? Iya, pokoknya kalau buat bikin kabupaten cukup lah. Luar biasa. Saya bupatinya gitu ya. Oke, baik, kita tunggu tahan dulu. Oke. Jadi Bung Rasman, saya ke Anda tadi. Anda ingin buka-bukaan juga nanti di hari Kamis 2 hari dari sekarang? Ya. Saya dapat WA dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, abang saya. Beliau ini minta disampaikan. Oke, silakan. Adinda, dia ini kan mantan Karwasidik, mantan Kapolda NTT ya. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada undang-undang yang mengaturnya. Oke, tadi disampaikan juga oleh artinya clear. Prof. Marwarar. Nah, kemudian saya mau buka-bukaan tuh begini. Artinya gini, kalau dibilang contempt of court semuanya tidak ada. Kalau karena tidak ada yang mengatur undang-undangnya, maka tidak ada pidananya di situ. Apa yang mau dilaporkan? Oke, tapi kan ada pasal-pasal KUHP. Nah, itu berarti itu tadi umum kan? Umum, betul. Kalau umum. Bukan contempt of court. Pertanyaannya, itu wilayah teritorial mengutip Prof. Marwarar abang saya, karena itu wilayah teritorial terkait dalam urusan peradilan, terus apa namanya di situ? Sulit kan?
Karena itu tetap jatuhnya nanti penghinaan pengadilan kan gitu Bang. Tapi kalau secara personal dilaporkan, multitafsir lagi gitu. Karena yang mengatur jalannya lalu lintas persidangan itu harusnya kan hakim. Bukan begini misalnya, ada orang melakukan pengancaman di dalam sidang. Iya. Orang-orang menyebutnya sebagai contempt of court. Tapi ada orang mengatakan itu bukan contempt of court, itu pengancaman. Pasalnya 335. Ya. Kan bisa? Iya. Kalau dilaporkan pidana umum biasa ya boleh saja. Tapi harus jangan dibawa dengan contempt of court. Oke. Nah pertanyaannya di situ, dalam sidang dibuka atau sudah diskors? Nah tapi merujuk pada Prof. Marwarar, taruhlah itu dulu. Saya hanya mau kritisi begini. Rilis Mahkamah Agung jelas. Telah terjadi contempt of court, itu poin 1. Yang kedua, memerintahkan agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan. Oke. Jadi kalau judul besarnya contempt of court, harus ada diatur dulu undang-undang terkait dengan contempt of court. Itu masih RUU Wadinda. Kalau itu belum diatur artinya pidana biasa. Itu pun debatable. Oke. Saya ke Bung Frederick. Boleh, bentar. Anda bisa menjelaskan soal ini. Ada 3 pasal tadi ya, 207, 217 dan 335. Begini. KUHP. 207 itu hanya melakukan perlawanan atau terhadap penguasa. Jadi tidak ada ceritanya perlawanan atau melawan untuk peradilan atau persidangan. Hakim bukan penguasa? Bukan dalam ini. Hakim kan penegak hukum, bukan penguasa. Penguasa itu eksekutif. Harus eksekutif. Ya. Oke, jadi 207 menurut Anda nggak bisa diterapkan? 207 bisa dilakukan kalau bisa dibuktikan bahwa dia melakukan perlawanan. Di sana ada penguasanya siapa. Yang saya tahu, yang saya lihat dan saya dengar cerita, kan itu sudah bukan dalam persidangan. Kalau sudah bukan di ruang sidang sampai dalam persidangan. Enggak, 207 dulu nih. 207 bisa dulu. Pak, itu 207 itu dalam persidangan. Oh, dalam persidangan dan penguasa. Iya. Dua-duanya menurut Anda nggak ada? Tidak Penguasa ada. 217 itu melakukan kegaduhan dalam yang 207 dulu. Persidangan. Penguasanya tidak ada dan sidangnya sudah diskors. Ya sudah diskors. Itu 207. Ya. 217? 217 itu kan melakukan kegaduhan dalam persidangan. Itu bisa dikenakan, tapi itu pidana umum, Pak. Jadi beginilah Pak, janganlah kita dalam hal ini Pak ya selalu melakukan suatu contempt of court. Itu bahasa Inggris Pak, kita itu di Indonesia Pak. Kalau penghinaan terhadap pengadilan ya sebutannya penghinaan terhadap Indonesia. Kalau 217 penghinaan terhadap 207 kan itu adalah melakukan penghina badan atau pejabat hukum. Kan 207 kita sudah sampaikan. Harus ada penguasa dan di dalam sidang. Iya. Dua-duanya tidak ada menurut Anda. Kalau 217 ini menimbulkan kegaduhan dalam persidangan. Ini kan bukan dalam persidangan, Pak. Karena sidangnya sudah diskors. Ya, dalam ruang sidang, dalam persidangan itu totally beda, Pak. Arti hukumnya itu beda. Tapi itu silakan nanti bela diri dalam bala penyidik, Pak. Oke, baik. Saya hanya menyatakan 335 sekarang. 335 itu, Pak, perbuatan tidak menyenangkan sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau dalam hal ini kekerasan, silakan aja bisa membuktikan kapan tersangka itu atau misalkan sudah jadi tersangka ya sudah melakukan kekerasan itu harus pembuktian. Bentuknya Pak. Tadi disebutkan ada misalnya ya, betul, menendang, Pak. Apa yang dibicarakan itu catatan itu memang betul Pak, kan gitu. Baik. Dalam hal ini Pak saya harus kasih tahu satu, ingatkan Pak ya, kita ini negara namanya Eropa kontinental Pak. Kita berlaku hukum positif Pak. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa ini untuk wibawa hakim Pak. Undang-undang kita tidak mencantumkan ini Pak. Kita itu bukan Anglo-Saxon, kita bukan namanya hukum progresif. Maksudnya Pak. wibawa hakim tidak diatur dalam Eropa kontinental? Gini Pak, apa yang diatur Eropa kontinental itu adalah civil law Pak. Civil law itu dalam hal ini adalah apa yang tertera dalam undang-undang. Sebagaimana pasal 1 dalam KUHP tersebut kan Bapak tadi Prof kan sudah menyatakan. Kalau tidak ada tertera dalam undang-undang itu tidak bisa dilakukan. Tidak merupakan suatu tindak pidana Pak. Saya ke Prof Marwarar, tadi sebutkan dibelajari satu persatu ya, dikupas satu persatu, 207, 217, 335, semuanya nggak masuk delik kalau disampaikan oleh Pak Frederick. Saya kira kalau saya bisa menangkap delik juga, maksudnya dalam pengertian contempt yang diatur dalam sistem Anglo-Saxon, ya. Tetapi contempt di sini adalah generik, dia kan? Bukan yang 207, Prof. Ya, 207 harus pada penguasa. Tidak ada penguasa di sidang pengadilan. Saya kira hakim itu termasuk penguasa yang menjaga ketertiban. Itu soal tafsir saja lah. 217 harusnya masih berada dalam sidang, padahal sidang sudah diskors.
Saya kira tidak bisa kita katakan itu secara umum seperti itu. Tetapi sidang masih ada atau tidak, tetap apakah itu merusak atau katakanlah mengganggu wibawa peradilan secara umum. Kita bisa melihat seperti itu. Tetapi itu nanti adalah tafsirnya beda. Yang akan ada di dalam proses peradilan. 335 pengancaman itu harus dengan kekerasan, misalnya saya kira, menendang. Jadi 335 di sini. Jadi perbuatan tidak menyenangkan itu aja yang dihapus oleh MK itu. Tadi kan dijelaskan Bung Rasman tidak ada menonjok misalnya, menendang misalnya. Apakah bisa diberlakukan pasal 335 itu? Jadi saya tidak masuk ke kasus. Sebenarnya kan kita tidak memasuki kasus dalam soal ini karena kita tidak bisa melihat secara terinci semua ini. Tetapi itu nanti kalau di kepolisian tentu misalnya Pak Rasman tentu akan menjawab bela diri kan. Termasuk kalau diajukan itu sebagai suatu perkara pidana di pengadilan akan melakukan pembelaan itu. Tetapi soal tafsir tentu kepolisian memiliki tafsir sendiri. Peradilan nanti akan lebih terbuka di dalam. Bang, izin Prof. Itu bahaya pernyataan Prof. Kalau dibilang punya tafsir sendiri polisi, bahaya negara ini, Pak. Enggak, kan rangka tunggu Bang. Rangka ini kan sudah dijelaskan tadi, Bang. Tentu dia berdasarkan tafsiran yang dimilikinya, tetapi tafsir yang berlaku umum, tetapi nanti di peradilan boleh itu bisa dengan pembelaan Anda akan berbeda. Tunggu dulu. Ini kan belum tentu ke pengadilan ini kan begitu. Saya tidak mengatakan tunggu Prof. Prof, saya tanya Prof. Ini dilaporkan terkait dengan penghinaan pengadilan. Bahasa Indonesia begitu, content of court. Kita udah sepakat tadi Bang bahwa itu belum ada yang mengatur. Saya dilaporkan adalah contempt of court. Kalau tidak diatur, apakah ini layak untuk diproses? Itu dulu Prof. Tadi saya sudah jawab itu kan. Tidak Prof kan? Jadi saya tidak memasuki kasus Pak Rasman. Bukan maksud saya kalau tidak. Jangan dipaksa saya masuk ke kasus. Saya hanya melihat apa tugas hakim dalam mempertahankan wibawa peradilan. Itu saja. Bahwa itu secara generik dia dikatakan contempt meskipun sudah dikatakan itu adalah konsep Anglo-Saxon. Ya, tetapi bagaimana di dalam undang-undang yang sedang dirancang atau sudah dirancang dari sejak lama, undang-undang contempt of court namanya juga dibagi kita. Belum ada. Ya sampai sekarang belum ada. Kalau merujuk pada Anglo-Saxon dan style Europe continental itu kan different. Berbeda kan? Karena itu belum ada, artinya tidak ada yang bisa dipidana di situ kan itu Prof. Saya kira saya tidak usah menjawab ini kan saya sudah terangkan tadi bahwa saya tidak memasuki kasus konkret seperti ini, tetapi bagaimana secara umum harus dijaga wibawa peradilan dan apa yang dipandang oleh hakim sebagai hal yang layak dilakukan yaitu dia melapor kepada kepolisian. Prof, kita setuju Prof. Begini Pak, begini saya sambungkan ya. Bila dalam hal ini hakim merasa pengacara atau terdakwa itu melakukan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan bagi mereka, itu terutama terhadap advokat. Yang pertama kali harus dilakukan oleh hakim itu adalah melaporkan kepada Dewan Kehormatan organisasi yang menaungin Anda. Ya, itu bukan betul. Dalam hal ini langsung dipidana. Memang dalam hal ini melaporkan katanya content of court dalam laporannya ke Barreskrim. Saya lihat ya, saya coba mendengar cerita. Tetapi di sana kan dicantumkan pasal itu adalah pidum. Tidak ada kaitan sama content of court. Kalau pidum silakan dibuktikan. Saya tidak mengatakan benar atau tidak. Oke, apakah nanti akan terbukti atau tidak? Tentu ini masih jadi pertanyaan. Kita akan kembali sesaat lagi. Sesi terakhir di Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan untuk closing statement pada masing-masing narasumber. 1,5 menit mulai dari Bung Firdaus, silakan. Ya, terima kasih. Untuk masalah ini saya udah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena segala daya upaya sudah saya lakukan untuk memohon maaf kepada Ketua Mahkamah Agung, kepada APH semuanya jajaran terkait dengan permasalahan ini. Dan saya tidak pernah mau lagi cari kesalahan-kesalahan Mahkamah Agung. Karena pengadilan adalah tempat saya mencari nafkah. Dan ketika pengadilan itu juga jatuh ya, jelek di mata publik, saya juga akan jatuh di mata publik.
Jadi saya menyerahkan ini pada Allah SWT. Mudah-mudahan 5 kali permohonan maaf saya di media diterima dan 1 kali permohonan maaf saya secara tertulis diterima oleh Ketua Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Banten. Dan Anda nanti pada saat Anda datang di sidang pengadilan tanggal 20 Februari lusa, pertama kali yang Anda akan sampaikan kepada hakim adalah meminta maaf. Memohon, meminta maaf dan memohon agar saya bisa mendampingi klien saya, karena saya sampai kapanpun akan bertanggung jawab terhadap kuasa saya. Baik. Baik. Silakan. Saya kira ada 3 hal yang penting kita perhatikan di sini. Pertama, perlunya melakukan konsolidasi organisasi advokat dengan memperbaharui undang-undang advokat yang sudah lama itu, dengan melakukan apa yang dikatakan juga penyatuan, bukan organisasi advokatnya, dewan etik yang sama untuk seluruh organisasi. Hanya satu dewan etik. Yang kedua, barangkali saya sudah mencatat juga di sini bahwa Mahkamah Agung harus mendesak supaya diselesaikan oleh DPR maupun pemerintah undang-undang tentang contempt of court, sehingga bisa lebih jelas kita melihat masalah-masalah seperti ini, sehingga ke depan sudah bisa dihindarkan. Yang ketiga, ketua pengadilan maupun para hakim harus lebih sadar dan lebih siap untuk mengantisipasi hal semacam itu dengan menyiapkan ada yang disebutkan standar prosedur, yaitu prosedur tetap yang bisa mengatasi hal semacam ini di dalam beberapa kasus yang boleh dikatakan memiliki tegangan yang tinggi. Dan juga di dalam hal ini tentunya bahwa kita menginginkan juga supaya para hakim juga bisa disadarkan perlunya melakukan antisipasi yang tepat sehingga rakyat percaya kepada peradilan bahwa dia mampu menegakkan wibawa dan hukum itu. Saya kira demikian. Baik. Silakan, Pak. Ya, menurut saya dengan penetapan penetapan liar itu harus direvisi kembali. Penetapan apa itu? Penetapan liar tadi oleh PT Ambon dan PT. Oke, basnya dibukukan ya? Ya, berita acara sumpahnya dibukukan. Harus direvisi atau ditinjau kembali karena kita tidak mengenal istilah pembekuan. Tidak ada dalam undang-undang advokat. Karena saya melihat indikasinya melanggar pasal 7 ayat 3 pasal 8 undang-undang advokat dan juga pasal 5 ayat 1. Artinya dengan adanya pembekuan ini advokat kita terancam kedudukannya. Ini bisa sangat berbahaya, terancam, sangat serius. Oleh karena itu perlu saya sependapat dengan Prof bahwa harus ada revisi undang-undang advokat. Kemudian yang kedua adalah sidang kode etik itu harus bersama-sama. Mungkin istilahnya kolaborasi OA, organisasi advokat yang ada di Indonesia supaya kita bisa bersama-sama menjaga marwah dan martabat. Organisasinya bisa banyak, tapi dewan etiknya satu. Betul, itu lebih tepat begitu. Ya. Baik, silakan. Terima kasih. Bung Aiman, saya ingin menyampaikan sebuah adagium hukum yang mengatakan lex nemini operatur inicum nemini facit injuriam. Artinya hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Di dalam tema kali ini kita membahas terkait dengan rekan-rekan kita advokat. Saya hanya memberikan saran agar sesama penegak hukum juga saling harga menghargai, menghormati. Tidak mungkin juga ada asap, ada api, kan begitu. Jadi marilah kita saling mengkoreksi, berbenah diri ya, karena saya juga sekjen organisasi advokat, saya juga tahu bagaimana keluhan-keluhan daripada anggota-anggota kami khususnya di Berhaki terkait dengan caturwangsa penegak hukum kita di Indonesia ini, terkait dengan mengenai perilaku daripada rekan-rekan advokat. Saran saya kepada pemerintah agar dibentuk Dewan Etik Nasional ya yang tunggal menaungi seluruh organisasi advokat yang diwakilkan dari perwakilan masing-masing organisasi advokat memimpin di Dewan Etik Nasional tersebut untuk bisa menyelesaikan seluruh aspirasi-aspirasi ataupun keluhan masyarakat apabila memang mereka merasa dirugikan oleh oknum advokat. Jadi saya kira tidak ada suatu perkara yang tidak bisa diselesaikan sebagaimana tujuan daripada organisasi advokat dibentuk adalah officium nobile. Kita adalah profesi terhormat,
kita memiliki harkat dan martabat, marwah dan harga diri, kita wajib menjaga kemartabatan advokat. Terima kasih. Adem tapi tajam, namun semuanya indah seperti mawar merahnya. Saya ke Bung Fredrik dulu, silakan. Saya mengharapkan rekan-rekan advokat seluruh Indonesia, Pak, tidak perlulah saling menjatuhkan. Kita harus saling mendukung. Ada kesalahan kita selesaikan di kode etik, tapi bukan menjelekan melalui medsos. Dan saya ingatkan, Pak, yang menjadi advokat itu pengangkatan adalah SK pengangkatan advokat, bukan berita acara sumpah. Janganlah kita bicara berita acara sumpah. Besok pagi rekan Firdaus ke sana itu tunjukkan saya punya SK pengangkatan advokat, saya kan tidak pernah. Yang dibekukan itu kan berita acara sumpah. Nilai berita acara sumpah sama SK pengangkatan advokat itu beda jauh. Profesi itu SK pengangkatan, bukan berita acara sumpah. Tapi bagaimanapun memang hakim punya wewenang untuk menentukan sikap, mengusir dan sebagainya. Itu adalah wewenang yang sudah melekat pada mereka. Tapi yang mengatakan bahwa hakim menganut yang bicaranya daripada rekan Rasman, hakim itu tidak ada undang-undang peraturan apapun yang menyatakan yang mulia. Itu adalah sebenarnya termasuk advokat, termasuk saya juga, kita takut kalau menimba perkara saya kalah kalau saya nggak sebut yang mulia. Itu dalam hal ini Pak Hariwin Tumpa, mantan Ketua Mahkamah Agung, sudah resmi meminta berulang kali supaya dihapus. Yang mulia itu? Iya. Ya itulah tidak layak lah itu menyatakan. Oke, baik. Kemudian dalam hal ini pengacara menyampaikan yang mulia takut nanti diputus kalah. Ya, kita istilahnya menjilat kan, Pak. Saya baru tahu kita juga fair aja kan, Pak. Tapi kalau berseteru dengan hakimnya ngeri juga ini. Nah, ini kan Bung Rasman, Bung Firdaus kan berseteru dengan hakim. Ya, tapi memang kita tiap hari juga berseteru kan, Pak. Waktu kita membela perkara kan kita bisa berbeda pendapat sama hakim. Kita berbeda pendapat sama polisi maupun penyidik atau sama dengan jaksa. Tapi itu memang sudah kewajiban kita, profesi kita, Pak. Tapi kan tidak ada dalam hal ini untuk dendam pribadi. Dan saya akan minta satu hal, Pak, yang kita harus saling kembalikan pada sistem hukum kita. Kita ini adalah Eropa kontinental. Kita janganlah menafsirkan hukum. Di sini tuh Pak 1 juta orang menafsirkan. Kita ingin menjadi elocution, saya setuju Pak. Tapi hakim juga nggak punya kuasa Pak. Juri yang punya kuasa. Mau nggak hakim sekarang tidak punya kuasa? Jadi silakan pilih Pak. Harus ada hukum positifnya, harus ada pasal. Harus menghormatin hukum positif Pak. Sekarang kan semua orang menggemborkan mau progresif Pak. Kasihanlah orang kecil lah. Ini keadilan tidak benar Pak. Kita ini hukum positif. Kita itu Eropa kontinental Pak. Yang tidak tertera dalam undang-undang yang tidak bisa diterapkan itu Pak. Oke baik. Baik, Bung Rasman silakan. Saya mengucapkan terima kasih atas 2 kali topik ini ditayang dan dengan segala tekanan yang ada di saya dan keluarga, alhamdulillah kami tenang. Kemudian saya dapat informasi untuk hari Kamis ini ada beberapa TV dan media yang lain, online dan YouTube itu akan live. Mari masyarakat Indonesia mengawal, memperhatikan persidangan tanggal 20. Pukul 9 pagi Pukul 9 pagi hari Kamis. Kemudian saya mohon kepada Bapak Kapolri dan masyarakat Indonesia, cukuplah sudah kasus Hotman dengan saya, urusan receh ini, 34 bulan baru sampai di pengadilan. Jangan lagi ada tidak memberi ruang kami mendatangkan ahli, tidak ada ruang kasus saksi yang meringankan. Itu terjadi. Nanti di kejaksaan juga. Saya hanya mau katakan bahwa tolong ini dilihat dari hikmahnya. Apa hikmahnya sekarang? Dengan begitu kejadian semua mata tertuju dan melihat. Selama ini kan adem-adem. Adakah contempt of court undang-undangnya? Ternyata diakui belum ada. Adakah pelaporan 335? Masih ada berpikir pengecualian bisa ditahan. Ternyata sudah diputus MK. Tidak lagi berlaku. Ini semuanya harus menjadi pikiran-pikiran sehat yang harus dilahirkan. Nah kemudian terkait dengan proses persidangan untuk hari Kamis. Saya berharap betul Adinda Firdaus bisa menahan diri. Dan saya hampir tiap hari menelpon beliau. Walaupun kejadian itu begitu, oh nggak boleh naik meja.
Saya nggak bisa salahkan beliau karena beliau ini klien saya, kuasa hukum saya dan seluruh tim hukum saya tidak 1 rupiah pun saya bayar. Jadi tindakan beliau berkonsekuensi ke saya dan sebaliknya tindakan saya berkonsekuensi kepada beliau. Kami sudah saling memahami dan saling mengerti. Begitu Adinda ya. Tetapi yang perlu kita catat hari ini adalah apakah kasus seperti ini menjadi satu kasus besar yang sejatinya urusan satu laki-laki dan satu perempuan. Yang mereka itu, mohon maaf, dalam dugaan saya, melakukan perzinahan. Oke, tapi kita nggak bicara soal itu dulu. Bukan. Maksud saya, diduga dalam berita acara. Perzinahan ini kan ada 2. Zina kecil, zina besar. Zina mata dalam konteks Islam maksud saya. Nah, tetapi yang saya mau katakan adalah, kalaulah kasus ini begitu telanjang di depan mata untuk ketua majelis hakim, tolonglah dilakukan live dan terbuka untuk umum. Itu pesannya Anda ya? Itu pesan saya. Dan tidak akan ada unsur asusila di sana? Tidak ada unsur asusila. Kita hanya akan membuktikan bahwa benar tidak. Saudari Ika mengatakan kepada saya dilecehkan. Benar tidak saudara HPH melakukan pelecehan? Itu nanti yang kemarin kemudian gaduh dan akan dilanjutkan Kamis lusa. Ya, itu saja. Nanti kita akan simak. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan pada Bung Rasman. Dan salah satu hikmahnya adalah Bung Rasman sekarang jauh lebih adem. Saya dinasihati oleh Ketua Umum DPN Pradi Bersatu dan belajar dari Bapak Prabowo. Pak Prabowo bilang, kalau belajar politik, belajar sama orang Solo. Saya belajar politik dari Ketua Umum. Ada satu lagi Bung Aiman. Saya melihat ada dugaan invisible hand di kasus kami ini. Ada tangan-tangan yang tidak jelas. Seolah-olah ini karena dekat dengan penguasa. Seolah-olah ini pernah berjasa dengan seorang petinggi negara. Sebutlah itu, klien saya 20 tahun gitu kan. Dan itu menakut-nakuti dalam pengertian orang. Oh, dia dekat sehingga ini harus diatensi. Padahal tidak. Dia pun bersidang menangani satu klien 16 tahun juga. Nah, saya mau buka satu, tolong di zoom. Saya ini pernah jadi caleg DPR RI 2014. Saya pegang bahu Bapak Prabowo. Caleg DPR RI dari Partai Gerindra. Jelas ini. Saya pernah nggak dengan Pak Prabowo? Pernah. Oke. Jejak digitalnya. Detik menyebut di sini tambahan 3 perkara. Razman Arif kuasa hukum Prabowo Hatta berharap DKPP cermat. Jadi tidak usahlah bawa postingan kau 20 tahun jadi klien. Itu presiden rakyat Indonesia, bukan presiden pribadi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik. Saya persilakan pada Pak Sekjen DPN Pradi. Singkat saja Pak Sekjen. Apa yang disampaikan tentang BAS ya, berita acara sumpah, silakan. Baik, terima kasih Bung Aiman ya, sudah diberikan kesempatan. Malam ini saya senang sekali ya melihat perdebatan walaupun sedikit goyang ya tadi antara saudara Pak Firdaus dan Bang Fitra. Jadi gini. Tapi sudah salaman tadi pas saat break ya. Sudah pelukan juga. Kita sangat apresiasi. Diinisiasi oleh Bung Rasman. Saya sangat mengapresiasi Bung Rasman bisa menunjukkan sikap yang luar biasa sekali. Artinya ternyata Bung Rasman ada juga yang didengarnya, organisasinya tentunya ya. Nah, saya cuma mau menyampaikan satu hal yang mungkin tidak dibuka oleh organisasi. Bahwa pemecatan seorang advokat itu sangat betul-betul dilihat dari kesalahannya. Dan itu super ketat. Di Belanda, kalau mau dipecat, seorang advokat mau dipecat di Belanda, itu diajukan oleh pelapor. Siapa pelapornya? Sampai saat ini juga Pradi Bersatu juga belum pernah menerima pelapor. Cuman karena dianggap public enemy dan atau laporan-laporan yang kita dapatkan di media, sehingga kami sudahlah untuk menenangkan Bang Rasman. Biasanya singa kalau kita mau tenangkan itu kan mesti cari pawangnya kan. Nah, mudah-mudahan pawangnya bisa nenangin gitu. Di Belanda saya sambung nggak? Di Belanda itu tidak gampang.
2 kali proses yang harus dijalani oleh advokat ketika dia mau dipecat. Proses pertama diadukan di sidang etik. Kemudian proses kedua itu harus disetujui oleh Mahkamah Agung. Diperiksa lagi perkaranya. Sama dengan menjadi avokat. Menjadi avokat juga di Belanda itu tidak gampang. Dia juga punya proses yang cukup super ketat. Apakah cukup dengan PKPU pada yang bisa dilakukan? Oh tidak. 7 years. 7 tahun. Baru avokat itu bisa. Intinya tidak bisa serta-merta ada kasus misalnya langsung dipecat. Oh tidak bisa. Harus ada proses etik dan lain sebagainya. Iya, betul sekali. Terus yang kedua. Singkat aja. Singkat lagi. Bahwa sebenarnya Pak Rasman ini yang bisa memecat dia adalah organisasi yang melahirkan dia. Terus terang bahwa di bas beliau tertera di situ. Beliau diangkat dan diajukan sumpahnya oleh HAPI. Bukan Pradi Bersatu. Dan bukan KAI. Sehingga silakan masyarakat menilai, saya tidak bisa berhak menilai bahwa keputusan Mahkamah Agung itu adalah sesuatu yang ada kekeliruan atau tidak. Mari kita berpikir bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen Pradi Bersatu. Pak siapa? Ade Darmawan. Pak Ade Darmawan. Terima kasih Pak Ade. Baik, kenapa kemudian Rakyat Bersuara mengangkat ini? Karena ini bagian, advokat adalah bagian penting dari penegakan hukum di Indonesia. Dan kita sepakat bahwa penegakan hukum di Indonesia harus berjalan baik dan benar. Apakah pertanyaannya sekarang sudah baik dan benar? Tentu banyak dari kita yang menjawab masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, kita harus berusaha bahu-membahu. Siapapun, advokat, polisi, jaksa, hakim. Mereka semua harus bekerja dengan benar dan mereka mendapatkan haknya dengan benar. Saya Aiman Wicaksono undur diri, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya.